Yes. Iya. Baik. Mulai Baik. Mas Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu semuanya, selamat malam. Kita jumpa lagi dalam Zoominar episode yang ke-53 kalau nggak salah kita. Dan terima kasih atas bantuan Dr. Muhammad Zulkarnain. Saya akan panggil Mas Zul dengan Mas saja. Dan ini saya juga ingin sampaikan kepada semuanya, selamat datang untuk Ibu Chandra. Selamat datang untuk Mbak Bella. Selamat datang untuk Mas Yarto, Mbak Sri Kudus, Mbak Purwani, Mbak Yasri, dan semua teman-temanku, sahabat-sahabat bahagiaku, member Indonesia Happy Living. Saya ingin berterima kasih juga kepada Mbak Anggela Ririn. Saya panggil Mbak Ririn. Beliau nanti akan membantu kami sebagai moderator mendampingi Mas Zulkarnain. Untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung, kita sudah membiasakan diri dalam penyebutan kita masing-masing ini nggak menggunakan Pak dan Ibu. Jadi nanti untuk Mas Zul kalau manggil kami nggak usah Riko-Riko, walaupun manggil Mbak Titi Mbak aja gitu. Nggak usah Ibu. Siapa? Siap, Biar Mas. orang keburu tua jadi ini. Jadi malam ini sesuai harapan dari beberapa rekan member, Zoominarnya Indonesia Happy Living akan mengangkat topik-topik yang memang dirasa sangat perlu untuk kita-kita. Bukan karena kita sudah tidak muda lagi, karena kita ini sudah alita gitu ya. Ada alita, ada jelita. Kita udah termasuk alita, tapi masih banyak yang masih jelita. Jadi alita itu di atas 50 tahun. Jadi kita tetap, walaupun sudah alita, kita ingin memanggil sahabat-sahabat kita ini dengan sebutan Mas dan Mbak. Kita coba skip dari kata-kata Bapak, Ibu gitu ya. Kita santai, karena yang penting kita adalah berbagi mengenai hal-hal yang diperlukan oleh kita-kita semua. Dan kenapa topik mengenai golden period ini menjadi penting buat kita? Karena kita sering ketemu dalam keseharian kita. Eksiden, kecelakaan-kecelakaan yang terjadi bisa saja di jalanan, bisa di rumah, apalagi untuk orang yang hobinya seperti saya keluyuran keluar masuk hutan, gunung gitu ya. Itu saya sering ketemu terjadi kecelakaan. Kita pasti selalu ingin menolong sahabat dan teman kita yang celaka. Tapi kalau kita nggak ngerti ilmunya, kadang-kadang niat baik menolong itu justru akan menimbulkan dampak yang mungkin kurang bagus. Itulah makanya Indonesia Happy Living malam ini, Zoominarnya mengambil topik tentang tindakan dasar gawat darurat pada saat terjadi musibah. Karena musibah kadang-kadang datang mendadak tanpa kita tahu kapan, di mana gitu ya. Kalau kita ngerti ilmunya, insya Allah kita bisa bermanfaat dalam membantu menyelamatkan nyawa orang-orang yang ada di depan kita. Kebetulan Mas Zulkarnain, Dr. Muhammad Zulkarnain ini adalah putronya Mbak Titi. Jadi belum rapat nih. Belum. Monggo. Jadi ini putra mantunya Mbak Titi Pramudia. Jadi terima kasih sekali karena beliau nanti akan memperkenalkan dirinya, tapi sebagai gambaran aja bahwa Mas Dr. Muhammad Zulkarnain ini seorang dokter yang bertugas di crisis centernya DKI apa Indonesia, Mas? Khusus di DKI, Mas. Khusus di DKI ya. Iya. Saya nggak usah cerita terlalu panjang, nanti penjenengan aja yang memperkenalkan diri ya. Nanti aku malah takutnya keliru.
Nah, untuk sahabat-sahabat bagi aku sekalian, kita perlu simak. Bagi yang nanti nggak sempat mengikuti sampai habis, jangan khawatir, ada videonya. Tapi saya pengen penjenengan sekalian itu ikut mengikuti acara ini secara interaktif. Yang punya pertanyaan, yang ingin mendalami lebih jauh, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, raise your hand, angkat tangan, tanyakanlah apa yang ingin diketahui. Nanti insya Allah Mas Dr. Zulkarnain akan memberikan ilmunya kepada kita. Dan jangan khawatir juga dalam menggugah interaksi yang positif di antara para tamu yang rawuh malam ini, Mbak Titi itu orang baik, dia menyediakan hadiah itu ada 19 hadiah. Nah, nanti biar Mbak Titi yang menjelaskan. Buat siapa tuh hadiah? Itu buat kita semua ya. Nanti Mbak Titi akan jelaskan. Saya hanya ingin teman-teman sekalian, sahabat-sahabat bahagiaku ini mendapatkan knowledge, mendapatkan satu pengalaman yang nanti akan di-sharing oleh Mas Dr. Muhammad Zulkarnain. Semoga itu menjadi satu pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk kita sekalian. Tadi saya sampaikan bahwa yang mendampingi Mas Dr. Ganteng ini nanti adalah Mbak Ririn. Dan supaya tidak membuang waktu kita terlalu lama, dan saya lihat kayaknya Mbak Ririn sudah siap, Mas Zulkarnain juga sudah siap. Saya akan persilahkan penjenengan berdua untuk mengambil oper panggung ini. Saya persilahkan untuk Mbak Ririn dan Mas Dr. Zulkarnain. Bagi teman-teman sekalian, selamat menikmati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dok, saya sebentar ya dok. Mas Dokter Ding. Iya Mbak, silakan Mbak. Mas Toto matur nuwun, nampaknya semua sudah dibuka dengan sangat baik oleh Mas Toto. Jadi memang sekarang tinggal waktunya untuk kita mendengarkan, menyimak baik-baik apa yang akan disampaikan oleh Mas Zul, dan saya yakin ini akan sangat bermanfaat untuk kita. Hanya tadi saya sempat sampaikan, saya lihat materinya, gambarnya agak menakutkan. Tapi ternyata itu untuk warming up untuk kita juga, bahwa hal-hal kayak gitu tuh bisa terjadi tanpa kita bisa prediksi itu akan datang kapan dan di mana gitu. Nah, sebelum ruangan ini kita serahkan kepada Mas Zul, seperti biasa kita harus mengucapkan terima kasih terlebih dulu kepada pendukung-pendukung luar biasa acara Indonesia Happy Living ini. Ada Dapur Rumi yang punya restoran di Sentul, dan Tahan dulu Mbak Ririn, tahan dulu Mbak Ririn. Tak dalam. bantu pakai slide-nya Mbak Ririn. Oh siap, Tunggu monggo, sebentar monggo. ya, tunggu sebentar. Jadi ada apa namanya, sponsor-sponsor luar biasa ini yang membuat acara ini bisa sampai episode berapa tadi Mas Tok? 100 berapa gitu? Siap. Ini Indonesia Happy Living yang selalu didukung. Ini Mas Ganteng, Mas Zul. Ini Dapur Rumi. Dapur Rumi ini restoran milik alumni Kasmansa yang ada di Sentul dari Salatiga. Pokoknya luar biasa, enaknya harus didatengin. Profilnya bagus banget, cozy, makanannya enak-enak. Aduh, ngangenin pokoknya. Kemudian P Foundation, yayasan keluarga dipimpin oleh Ibu Titi Pramudia. Ini juga sponsor yang selalu hadir membuat acara ini bisa berjalan. Berikutnya apa Mas Tok? Ada Bank Perdana. Mungkin ini baru perdana ya Bu Titi? Udah yang ketiga. Sudah yang ketiga. Oh maaf, berarti saya yang tidak update, maaf. Bank Perdana, dan yang terakhir tentunya sebagai yang membidani IHL adalah Ikasmansa. Sebentar. Ini yang ini Bank Siap. Perdana ini masih ada momen khusus pas 17 Agustus kan? Ya. Oh, ini flyernya dari Bank Perdana. Siapa yang berminat, ada deposito merdeka, tabungan merdeka, kredit merdeka. Nah, ini Mbak Ririn. Siap. Ini yang kagungan Bank Perdana join di sini ada Mbak Anggi tadi. Betul. Mbak Anggi. Ya. Mbak Anggi silahkan dijelasin Mbak Anggi. Ya, monggo kalau ada yang mau disampaikan, singkat, padat.
Baik, terima kasih banyak Mbak Ririn dan Mas Toto. Izin saya ikut memanggil dengan sebutan yang di di IHL. Iya, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Untuk Bank Perdana sendiri udah 3 kali sponsor di IHL dan kita sekarang sedang ada promo kemerdekaan. Jadi bagi Mas dan Mbak yang menginginkan passive income dari hasil tabungan yang lebih besar, Bank Perdana punya promosi. Kita ada cashback 0,79%. Jadi untuk Mas dan Mbak yang misalnya mau deposito 100 juta, itu dapat cashback-nya berarti 79.000 seperti itu. Kemudian ini ada bunganya di 5,75% 1 tahunnya dengan cashback 0,79. Jadi promo ini cuma sampai Agustus aja, Mas dan Mbak. Jadi kalau misalnya mau pindahin depositonya tadinya di bank umum gitu, untuk dapat passive income setiap bulan kan ya dari bunga depositonya biasanya cuma dapat bunga 2% atau 3%. Nah, kalau di BPR Perdana atau di Bank Perdana ini kita bisa dapat bunganya sampai dengan 5,75. Jadi itu bunga yang signifikan dan ini juga aman dijamin oleh LPS. Gitu. Misalnya Mas dan Mbak 100 juta deposito di BPR Perdana, di Bank Perdana itu dapat cashback 790.000 langsung di depan gitu. Berarti kalau misalnya saya mau deposito 1 miliar jadi berapa cashbacknya? Oh, cashbacknya berarti jadi 7,9 juta. Begitu Mas dan Mbak, mumpung masih ada promonya, siapa tahu ada yang mau deposito, boleh hubungin aku atau nomor aku ada di Bu Titi. Terima kasih banyak. Ya, Mbak Anggi, cuman sampai di Agustus aja. Iya, betul Ibu. Jadi ini Agustus tahun depan ya. tenang, setiap bulan nanti Anggi akan kasih promo khusus untuk teman-teman yang ada di IHL. Ya. Terima kasih Mbak Anggi. Sama-sama, Oke. terima kasih. Terima kasih dukungannya. Baik, saya pikir setelah kita berterima kasih kepada para sponsor yang selalu membuat acara kita menjadi asik. Sekarang mungkin waktunya kepada Mas Zul untuk menyampaikan materinya, memperkenalkan dirinya, dan lain-lainnya. Monggo Mas Zul, the room is yours. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mas-mas dan mbak-mbak sekalian. Terima kasih atas undangan saya sebagai narasumber di malam yang berbahagia ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Zulkarnain. Saya saat ini bekerja di Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah atau biasa disingkat PK3D yang sebelumnya bernama Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Yang dulunya AGD itu berfokus hanya untuk AGD itu berfokus pada pelayanan ambulans per hospital, misal untuk kontrol dari rumah ke rumah sakit atau ada kegawat daruratan di rumah, di jalan atau di tempat manapun untuk dibawa ke vaskes seperti itu, atau pulang perawatan dari rumah sakit ke rumah seperti itu. Dan sekarang berubah nama menjadi PK3D atau Pusat Krisis di depan namanya. Itu tambahan tupoksi, ada lagi tambahan tupoksinya, yaitu sebagai pusat krisis, itu pusat kesehatan jika terdapat bencana di DKI Jakarta. Jadi kita yang megang di bagian kesehatannya seperti itu. Langsung saja ya mungkin Mas Toto untuk slide-nya. Di sini juga saya akan menjelaskan sedikit mengenai company profile, mengenai tempat saya bekerja. Oke, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah. Sudah ya. Oke, saya slideshow dulu. Oke. Ya, izin Mas dan Mbak-mbak semuanya. Di sini saya tidak untuk mengajari nyuwun sewu, tapi untuk sharing apa yang menurut saya tahu, apa yang menurut saya pernah mengalami. Tapi misalkan Mbak atau Mas ada tambahan atau update terbaru, boleh kita diskusikan bersama-sama. Jadi di sini sifatnya sersan atau serius santai ya.
Jadi misalkan ada itu langsung saja interupsi atau nanti kita coba langsung discuss atau diskusi seperti itu. Oke, kita mulai saja untuk materi awal itu mengenai penanganan dasar kegawat daruratan ya. Di sini di sini agenda yang akan kita bahas malam ini adalah mengenai pengenalan, hasil pembelajaran dan kesimpulan. Nah, ini yang sudah saya jelaskan di awal, transformasi AGD menjadi PK3D Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Di sini ada videonya. Suaranya nggak keluar tadi ya. Tidak terdengar suaranya, Pak ya? Iya. Mas ya. Mungkin sambil ditambahin narasi ini apa karena voice-nya nggak muncul. Nggak muncul voice ya. Jadi dari video ini tadi yang dilihat di awal ya Mas dan Mbak sekalian, di awal itu ada gambar ambulans yang warna loreng-loreng warna hijau hitam itu. Ya. Nah, itu dulu sebelum kami bertransformasi menjadi PK3D dulu ambulans itu hanya melayani kegiatan prahospital. Nah, untuk saat ini kita berubah tampilan ya, nama berubah, otomatis tampilan juga berubah. Jadi sekarang misalkan Mas atau Mbak menemui ambulans berwarna putih biru ya, itu adalah ambulans kami yang terbaru, berubah warna ya. Jadi sebelumnya hijau loreng-loreng, jadi putih biru. Tadi ada juga ada kapal ya. Jadi kita juga mempunyai ambulans kapal, Mas-mas dan Mbak-mbak. Jadi ambulans kapal itu juga untuk mengantar atau referral pasien misalkan dari Kepulauan Seribu, khusus di Kepulauan Seribu menuju ke daratan Jakarta seperti itu. Misalnya di RSUD Kulujawa. Seperti itu. Jadi kita mempunyai 2 ambulans kapal khusus untuk evakuasi pasien. Kita buat ditambah nanti insya Allah proyeknya awal lagi ada 1 kapal induk ya insya Allah nanti akan ada rumah sakit apung gitu ya seperti kapal bentuknya seperti itu. Nah terus kita juga mempunyai 2 ambulans motor beberapa ambulans motor jadi untuk mengejar respon time kami. Nah ini izin Mas dan Mbak sekalian di sini ada jadi layanan ambulans di PK3D kami di sini tersebar di berbagai wilayah seperti di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Timur, Pusat dan bagian utara. Di mana misalkan jadi tidak terpusat di gedung PK3D. Jadi misalkan Mas atau Mbak menemui kegawat daruratan di jalan, misalkan di daerah Koja atau di daerah Tanjung Priuk, oh berarti itu masuknya di utara. Kita lihat di utara, tersebar di berbagai macam pos di bagian utara seperti itu. Nih, ada 11 pos yang tadi bagian utara. Jadi untuk mengejar respon time, jadi kita untuk supaya pasien cepat tertolong, jadi kita diluncurkan ambulans yang dekat di daerah Jakarta Utara, dekat dengan TKP atau kejadian. Misalkan di Jakarta Pusat, ada juga kita lihat di sini ada penyebaran dari ambulansnya di barat, selatan dan timur. Kita total hampir memiliki 100 ambulans advance dan alhamdulillah PK3D atau layanan prahospital kami di Indonesia itu sebagai percontohan di Indonesia atau nomor 1 lah di Indonesia seperti itu. Oke, di dalam PK3D sendiri di sini ada satuan pelayanan atau bagian divisi yaitu pemberdayaan masyarakat atau kelembagaan di mana itu mempersiapkan sumber daya masyarakat di bidang kegawat daruratan bencana dan membentuk first aid responder atau masyarakat awam yang dilatih untuk melakukan penanganan kegawat daruratan dasar seperti itu.
Nah, ini biasanya ada contoh video bagaimana kita melatih dari petugas Transjakarta ya. Kita latih juga untuk penanganan dasar kegawat daruratannya seperti apa, cara menangani kegawat daruratan. Ada polisi ya, kita juga mengajarkan polisi. Ya. Lalu di kelurahan ya, yang ini apa pasukan orange ya, atau siswa-siswi di SMA kita juga ajarkan agar mengetahui. Ini di Ancol ya, di kelurahan, di Istiqlal, atau di kementerian sudah kita coba latih semua seperti itu. Jadi misalkan Bapak atau Ibu, Mas atau Mbak, khususnya di wilayah DKI Jakarta ingin melakukan pelatihan, boleh hubungi PK3D atau bisa hubungi saya secara pribadi untuk misalkan ada pelatihan di sini di sini Mas, itu misalkan di lembaga apa gitu. Selama masih di daerah Jakarta, insya Allah akan kita latih. Itu free atau gratis untuk masyarakat yang ingin dilatih seperti itu. Oke, sampai saat ini ada pertanyaan Bapak dan Mas atau Mbak? Saya nanya boleh ya, Mas? Boleh silakan Kalau Mas. tadi kan Mbak. armadanya itu lebih ke mobil, kemudian kapal dan motor. Kalau yang helikopter ada nggak, Mas? Itu untuk yang helikopter sebenarnya kita udah ada timnya itu ya, Airut ya, air dan udara. Nah, tapi untuk yang helikopter itu sebenarnya sampai saat ini belum terrealisasi. Karena kenapa? Karena kasusnya itu jauh lebih sedikit dan jarang-jarang sekali. Jadi untuk harga helikopter Mahal. yang sangat mahal seperti itu ya, tapi jarang dipakai seperti itu ya. Jadinya kita juga masih apa namanya pikir dua kali lah untuk mengadakan ambulans helikopter Siap. seperti itu ya. Siap, Tapi Mas. kita juga tapi untuk saat ini kita juga apa namanya bekerja sama dengan polisi udara gitu, Mbak. Jadi misalkan ada evakuasi, kita kan di sini kan gedung-gedung di Jakarta tinggi-tinggi ya. Betul. Nah, misalkan ada evakuasi kebakaran atau gedung runtuh di Jakarta nih kita udah, tapi untuk SDM-nya sudah terlatih semua di PK3D. Bagaimana cara evakuasi di gedung-gedung tertinggi gitu, kita sudah terlatih, ada pelatihannya dan ada timnya. Boleh, Pak Mas Toto, silakan. Sebentar Mbak Rin, aku nanya juga Mas Zul. Tadi Mas Zul sampaikan bahwa siap untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat ya. Yang pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah syaratnya apa agar komunitas masyarakat itu bisa mendapatkan pelatihan? Misalnya, apa ada minimum jumlah peserta atau apa? Tadi disampaikan ini hanya berlaku di untuk syarat-syarat DKI. Jabodetabek di cover enggak? Ya. Monggo, Mas. Terima kasih Mas Toto. Untuk pelatihan ini free tanpa syarat, tapi untuk minimalnya kalau bisa minimal 30 orang, minimal seperti itu. Tapi untuk pelatihannya sendiri kita khusus di daerah DKI Jakarta, seperti itu Mas Toto. Jabodetabek masuk enggak? Enggak Mas Toto, untuk di wilayah DKI Jakarta karena kan kita kan di bawah ini ya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta seperti gitu itu. ya. Waduh, kasihan amat. Terima kasih. Makanya beruntung untuk yang pasien apa namanya yang punya KTP kata kakak DKI ya, luar biasa DKI memang untuk gambar pelayanannya. Itu pelayanan luar biasa DKI. Monggo dilanjut. Oke, untuk materi berikutnya mengenai SPGDT, ada yang tahu ini Mas atau Mbak apa itu SPGDT, pernah mendengar, atau EMS itu pernah mendengar sebelumnya? Kayaknya emergency pokoknya, Mas. Emergency ya? Oh, boleh. Benar Mbak Ririn. Tapi ada lebih spesifiknya, ada yang tahu pernah mendengar nih SPGDT atau EMS itu? Pernah dengar? Enggak, Mas. Enggak. Pernah dengar ini? Pernah dengar di Amerika itu ada 911 seperti itu?
Oh ya, kalau itu ya. Nah, Ya. kita mengadopsi dari situ ya, dari Amerika itu ya. Kalau Oh, di Amerika itu 911 911, kalau kita 119 seperti itu. kenapa Ya. nggak disamain aja sih dok, kayak Mas? Waduh, saya juga kurang tahu Ibu, Mbak, sejarahnya seperti apa itu. Awal Siap. dibentuk 119. Tapi kalau untuk khusus di daerah DKI Jakarta, itu ada nomor ininya lagi, nomor apa namanya, khususnya lagi. Jadi kalau untuk 119 itu punya Kemenkes. Jadi misalkan Bapak, Mas atau Mbak punya keluarga di luar, itu 119 itu nomor di seluruh Indonesia. Jadi misalkan ada kegawat daruratan misalkan di Banten, Mas atau Mbak tekan 119, telepon darurat itu hubunginnya ke PK3D di sana, maksudnya apa namanya, EMS-nya atau PSC-nya yang di Banten, bukan di DKI. Misalkan di Bandung, nanti dia masuknya ke Bandung seperti itu. Tapi misalkan di Jakarta, ya 119, nanti misalkan ada kegawatan itu bisa kebaca langsung masuknya ke DKI Jakarta. Itu punya Kemenkes, jadi terintegrasi di seluruh Indonesia. Tapi ada nomor khususnya sendiri, yaitu 112. Kalau 112 itu khusus buat DKI Jakarta. 112 sama itu telepon darurat juga seperti itu. Di situ ada damkar ya, ada Satpol PP, ada polisi, ada ambulans terintegrasi di 112 semua seperti itu. Kalau 119 itu di seluruh Indonesia. Jadi misalkan Mas atau Mbak ada kejadian kegawat darurat di Medan, ya nanti masuknya di sana Medan, di bagian di daruratnya Medan seperti itu, bukan di DKI Jakarta. Tapi kalau untuk Jakarta ada nomor khusus itu 112. Atau misalkan Mas atau Mbak mempunyai aplikasi Jaki, ada yang pernah download gitu, yang warga Jakarta? Ada Mas, ada. Ada Jaka ya, Jaki ya. Di situ Jaki, ada Jaki, nanti di situ ada pelayanan, ada apa namanya, gambar ambulans, diklik, nanti ada tombol panic button. Jadi kita tekan selama 3 detik, nanti ambulans akan muncul di situ. Udah kebaca semuanya. Kita akan telepon. Wah, mantap juga ya. Iya, Siap, ada tombol panic button seperti itu Ya, ya. itu aplikasi dari Jaki seperti dari khusus Jakarta. Jadi Siap. di situ ada gambar ambulans. Ketika Mbak Mas atau Mbak telepon Jaki, buka aplikasi Jaki atau download, di situ ada gambar ambulans, tekan nanti register nomor telepon, ada tulisan panic button, tahan 3 detik, nanti dia akan masuk ke pusat kami di tempat saya seperti itu. Nanti kita akan hubungi langsung kejadian di mana, ini di mana, tapi akan kebaca di situ nama, alamat segala macam itu kebaca semua seperti itu. Nanti kita akan muncul. Tapi jangan setelah pelatihan ini jangan rame-rame tekan Jaki semua, yang ambulans pada datang sih. Itu misalkan tekan Jaki itu nanti di pusat kami di tempat kantor saya, Mas, Mbak, nanti ada tombol alarm seperti itu, tombol alarm gawat kayak bunyi alarm tit tit tit, itu berarti ada yang membutuhkan kegawat daruratan seperti itu. Langsung kita telepon, langsung kita tindak lanjut seperti itu. Ya, itu sedikit mengenai SPGDT atau EMS. Nah, Apa ini itu singkatannya, Dok? Oh iya, SPGDT ini sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Gitu. Jadi EMS? sistem EMS itu Emergency Medical System Service. Jadi itu kalau di luar negeri namanya EMS. Kalau di kita namanya SPGDT. Seperti itu. Panjang Emergency ya. Medical. Iya. Oke, di sini lanjut untuk ini ada gambar apa nih, Mbak atau Mas? Orang Yang sakit gambar nomor jantung. 1 sakit jantung ya. Yang kedua ini apa? Serem sekali nih gambarnya. Kecelakaan itu. Tabrakan Kecelakaan motor ya, dengan- tabrakan Itu motor ya, yang itu saya ada. bilang serem dok. Waduh, iya nih. Ini adalah contoh 4 besar ini, Mas, Mbak, apa? Penyebab kematian di Indonesia. Nomor 1 itu adalah serangan jantung. Itu nomor 1. Ya, penyebab kematian terbesar di Indonesia. Lalu kedua adalah kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga adalah penyakit infeksi lain atau penyebab lainnya seperti bencana, narkoba, atau kriminalitas. Nah, di gambar nomor 1 itu dia megang dada itu kenapa tuh kira-kira, Mas, Mbak? Terasa Megang nyeri di dada, sana. rasa nyeri, terus yang sebelahnya itu ada perempuan, itu apa? Lagi sedang apa itu? Dia panik, dia coba telepon minta tolong kali itu. Telepon minta tolong ya. Kalau misalkan Mas atau Mbak dihadapkan dengan pasien yang serangan jantung seperti ini, minta tolong atau ngambil HP langsung video, "Hai guys," gitu. Gimana? Kalau nanti udah dapat ilmunya dari Mas Zul, langsung bisa handle amal. Biasanya update status ya, "Aduh ada serangan jantung nih guys," gitu ya. Keburu lewat dok. Baru lewat ya.
Oke, ini adalah yang dilakukan perempuan ini adalah salah satu bentuk EMS atau SPGDT atau call for help. Jadi dia menelpon langsung ke 119 atau 112 seperti itu untuk membutuhkan bantuan. Seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah kecelakaan lalu lintas ya. Ini kasihan nih, ini keputar tuh badannya. Ini mohon maaf, ini apa namanya gambarnya agak sedikit ekstrim ya, karena emang kenyataannya seperti ini di lapangan seperti itu. Ya, kita tidak bisa pungkiri, bahkan masih ada jauh yang lebih parah seperti itu gambarnya. Oke, yang ketiga penyakit infeksi dan yang keempat adalah penyebab lainnya seperti bencana alam atau kriminalitas. Nah, ini SPGDT atau Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, itu suatu mekanisme pelayanan korban atau pasien gawat darurat yang terintegrasi dan berbasis call center ya, dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat. Jadi kode akses 119. Kalau di Jakarta tambahannya tadi apa? 112 atau dengan menggunakan tombol Panic button. Jaki atau di aplikasi Jaki, ya. Jaki ya, kita pakai panic button nanti. Ya, di sini nih kalau di luar negeri seperti ini. Jadi di public safety center tuh di luar negeri itu sudah terintegrasi. Jadinya di satu gedung ini ada polisi, ada damkar, ada ambulans ya. Tapi kalau di Indonesia ini masih berproses ya. Jadi kita belum punya nih namanya satu gedung ini isinya semua stakeholder itu kita belum ada seperti itu. Jadi masih terpisah. Jadi tapi terus berproses dari kementerian atau dari dinas kesehatan seperti itu. Ya, ini tujuan SPGDT itu meningkatkan akses mutu pelayanan gawat darurat, mempercepat respon time, penanganan korban, dan menyelamatkan jiwa dan mencegah kecacatan. Nah, ini masyarakat awam yang pernah kita latih dan yang harus dilakukan pelatihan itu seperti pramuka, ya, atau PMR, KS atau Korps Sukarela, pelajar, ibu RT, pengemudi, polisi, satpam, SAR, PMI, dan lain-lain. Kalau di luar negeri itu sudah dari bangku usia sekolah itu sudah diajarkan tuh ada kurikulumnya mengenai bantuan hidup dasar, bagaimana cara pijat jantung, bagaimana cara menghentikan perdarahan itu sudah diajarkan. Tapi kalau kita juga belum ada ya, mohon sayangnya belum ada untuk kurikulum untuk bantuan hidup dasar seperti itu. Seharusnya lebih dari dini sudah diajarkan. Nah, ini untuk jadi masyarakat awam juga harus memiliki kemampuan untuk meminta bantuan atau call for help, telepon ke 119 atau 112 jika membutuhkan pelayanan kegawat daruratan, lalu bisa melakukan resusitasi jantung paru atau RJP, lalu bisa menghentikan perdarahan, bisa memasang balut bidai, dan bisa memindahkan korban dengan baik dan benar. Nah, ini ada contoh videonya. Ini ada dari call center ya, dari BPBD 112. Nah, ini telepon 112, ini ada kebakaran ceritanya, lalu dari 112 ini segera menghubungi semua Satpol PP, polisi, atau ambulans ya. Sayang tidak ada suaranya ya, Mas Toto ya? Betul, betul. Iya, Mas ya? Iya, sayang tidak ada suaranya. Ini layanan di DKI Jakarta. Ini call center dari BPBD. Jadi untuk layanan 112, 119 itu bebas pulsa. Dan untuk khususnya untuk khusus untuk warga DKI itu free asalkan mempunyai KTP atau KK DKI Jakarta. Tapi misalkan warga misalkan butuh ambulan DKI tapi dibutuhkan di Bekasi misalkan itu ada tarif pergub sesuai pergubnya seperti itu. Tapi untuk warga DKI mempunyai KTP atau KK DKI, KTP dan KK DKI itu free, 100% free.
Oke, itu sedikit mengenai videonya. Ada pertanyaan dari Mas atau Mbak? Boleh? Ada yang Ya, bertanya Mengenai tadi itu. mengenai SPGDT atau layanan khusus ambulan DKI Jakarta, boleh? Silakan. ya. Sambil menunggu yang ingin bertanya, perlu saya informasikan bagi yang bertanya, 7 penanya yang pertama akan mendapatkan hadiah voucher Indomaret senilai 100.000 per orang. Dan berikutnya adalah member premium Indonesia Happy Living tersedia 12 untuk penanya berikutnya. Silakan bagi yang ingin bertanya atau mau lanjut dulu, silakan. Ini ada pertanyaan dari Ayo Mbak Mbak Titi. Yasri Oh Jatiwaringin. ya, Mbak Yasri ini monggo. Jadi ini permohonan untuk Dr. Zul, mohon info tentang contoh kasus yang pernah ditangani kegawat daruratan di sektor perikanan dan kelautan. Oke, untuk terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk kelautan, waktu itu pernah ada contoh kasus kegawat daruratan medis, yaitu kapal tenggelam yang sering di bagian Kepulauan Seribu. Nah, dari tim kami, tapi bukan saya kebetulan yang turun, jadi tim kami juga meluncurkan ambulans kapal dan kita langsung mengevakuasi atau menyelamatkan korban yang terdapat kapal terdampar atau tenggelam tersebut, seperti itu. Atau misalkan kita waktu itu saya pernah turun juga untuk kasus yang atau kecelakaan Sriwijaya Air ya waktu itu ya. Ya. Nah, kami juga diturunkan seperti itu di tengah laut untuk khususnya saya sendiri pernah turun untuk mencari korban lah atau untuk memantau keadaan klinis atau kesehatan para penyelam yang akan evakuasi bangkai pesawat atau korbannya seperti itu. Jadi kita memastikan penyelam-penyelam itu dalam kondisi yang terbaik atau fit sebelum melakukan evakuasi seperti itu. Oke. Monggo dilanjut. Boleh dilanjut? Ya. Monggo. Oke. Untuk materi pertama itu mengenai SPGDT, lalu ini materi berikutnya itu mengenai bantuan hidup dasar. Ya, di sini Mas atau Mbak ada yang tahu apa itu pengertian bantuan hidup dasar? Ada yang pernah Nafas. melakukan bantuan hidup dasar? Pernafasan Pernafasan bagaimana Mas Toto? Contoh pernapasannya? bisa CPR, dengan CPR. ya, CPR, wah bagus. Itu siapa yang Mbak yang itu? Mbak Ririn. Mbak Ririn, wah hebat nih Mbak Ririn nih. Pernah melakukan CPR Mbak Ririn? Hah? Atau pijat jantung? Pernah melakukan CPR? CPR yang beberapa kali sih. Wih hebat Mbak Ririn, Masya Allah. Tapi ya nggak tahu Ya. itu benar apa enggak. Nanti kita coba bahas bagaimana cara melakukan CPR atau RJP ya, yang biasanya kita lakukan ya. Atau bahasa kerennya CPR atau cardiopulmonary resuscitation. Atau kalau misalkan bahasa Indonesia atau RJP atau resusitasi jantung paru seperti itu ya. Atau di sini pernah melihat ini ya sinetron Indosiar gitu ya, pernah? Mas-mas atau mbak-mbak biasanya hobi nih nonton film sinetron nih? Nggak suka sinetron. Oh, nggak suka sinetron. kalau Mbak Ririn suka main sinetron. Suka main sinetron. Iya, Biasanya kalau di rumah Mbak sakit Ririn ini ini ada. adalah ini loh, aktris. Jadi kalau teman-teman Mbak-mbak dan Mas-mas sering lihat TV, beliau ini adalah model iklan. Wih, model kenapa tuh Waduh. Mbak Titi? Ya, beberapa sih. Cuman memperbaiki portofolio aja kok, Mas Zul. Luar biasa Mbak Ririn ya. Alias pengangguran. Oke, misalkan Mbak pernah lihat sinetron gitu ya, bukan sinetron gitu ya, ada yang dokter yang ini ya, yang ada adegan pijat jantung seperti ini ya. Ya. Terus biasanya dokter keluar-keluar nemuin keluarga pasien bilang apa biasanya? Kita sudah bantu tapi Ya, kami sudah berusaha semaksimal mungkin gitu ya, kata dokter gitu ya. Bisa gitu tuh pasti tuh. Kalimatnya pasti itu terus ya. Jadi itu Standar. adalah standar seperti itu ya. Jadi ini merupakan cara untuk melakukan melakukan bantuan hidup dasar. Nah, ini BHD adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kehidupan pada saat penderita mengalami keadaan yang mengancam nyawa. Atau bentuk lainnya adalah pernah menghentikan perdarahan gitu, diikat. terus apalagi Mas Toto menghentikan perdarahan, misalkan ada
lagi megang pisau kepotong gitu, bisa pakai apa kita buat henti perdarahannya? Kalau ke pisau kena tangan kena pisau itu diisep di dekat ludah, Diisep, terus apa Oh lagi? iya ya. Diisep, terus apa lagi? dikasih Biasanya bisa pasta gigi. dikasih odol gitu ya, biasa gitu ya. Kena air panas dikasih odol. Terus apa lagi, Pak? Mas Toto? Kasih kecap. Iya ada yang gitu saya lihat. Ya, bahkan saya pernah ngajar itu ada peserta yang apa namanya? eh, bilang atau menginfokan cara menghentikan perdarahan itu pakai ini, pakai sarang laba-laba gitu. Sarang laba-laba terus ditempel gitu atau pakai daunan tertentu dikunyah terus ditempel seperti itu ya. Daunan yang dengan. Pakai Kalau daun-daunan seperti itu. kalau daun Atau saya setuju, kalau sarang laba-laba enggak dok, jorok itu. enggak ya. Oke, atau biasanya apa namanya? Kalau perdarahan kita pakai apa tuh? Pakai apa biasanya? Pakai kopi ya biasanya gitu ya. Kopi ya. Kopi ya, boleh nggak itu semua? Bisa kopi, sarang laba-laba, daun, pasta gigi atau odol itu boleh nggak untuk menghentikan perdarahan? Kalau saya sih enggak, Mas. Kenapa Mbak Ririn? Kenapa nggak boleh? Kayaknya ya enggak gitu. Masa sarang Nggak, laba-laba kotor, daun kotor, apalagi setuju. Jadi itu aja ya. kenapa tidak disarankan? Karena itu tidak terjamin higienitasnya dan Ya, secara keilmuan itu tidak dibenarkan untuk menghentikan perdarahan. Bukannya pertolongan pada kecelakaan, malah kecelakaan pada pertolongan pertama. pertama seperti itu ya. Jadi bukannya malah mengobati, malah bikin infeksi seperti itu ya. Gitu BHD ya. itu apa, Dok? BHD itu tadi bantuan hidup dasar, Mbak Titi. Oh ya. Jadi contohnya tadi ada melakukan RJP atau CPR ya, pijat jantung atau menghentikan perdarahan itu salah satu bentuk bantuan hidup dasar. Gimana caranya kita menyelamatkan nyawa pasien seperti itu. Oke. Sip. Nah, ini jadi misalkan ada pasien yang mengalami atau korban yang mengalami henti jantung, ini jika tidak kita segera lakukan CPR atau RJP, 4-6 menit itu sel-sel otak akan mengalami kematian. Kita tahu jantung itu adalah motor utama atau listrik utama, gardu utama di tubuh ini adalah jantung. Misalkan jantungnya berhenti, dan tugas jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh atau organ. Jadi makanan otak, makanan paru-paru, makanan giginya, semua organ itu makanannya adalah darah yang mengandung oksigen. Siapa yang mengedarkan adalah jantung. Jadi kalau jantungnya berhenti, otomatis otaknya atau organ lainnya tidak mendapatkan suplai darah yang mengandung oksigen. 4-6 menit nggak kita lakukan segera tindakan CPR atau RJP, itu sel-sel otak akan mengalami kematian karena suplai oksigen atau darah yang mengandung oksigen ke otak itu tidak ada. Ya, 8-10 menit lebih parah lagi, yaitu bisa menyebabkan kerusakan otak yang irreversible atau kerusakan otak yang permanen. Sudah tidak bisa diapa-apain lagi, akan mati otaknya seperti itu. Ditambah pasiennya meninggal jika sudah tidak lakukan 8-10 menit. Gitu, ya. Jadi atau pernah di sini atau Mas atau Mbak pernah dengar namanya angin duduk itu pernah? Ya. Sering. Sering ya. Nah, itu kalau angin duduk kalau di istilah medisnya itu angina itu Mbak atau Mas. Ya, jadi kalau di Indonesia dipresiden angina angin lah kita gitu ya. Kalau kita ya angin kalau di bahasa medisnya angina. Tapi kalau di orang masyarakat awam bilangnya angin duduk ya, angina angin gitu ya. Agak-agak mirip memang. Jadi kalau misalkan angina itu orang-orang bilang angin duduk. Karena kita tahu angin nggak pernah Duduk. nggak pernah duduk. Angin nggak pernah duduk ya, angin itu ya angin muter-muter ya, jadi nggak duduk ya. Jadi kasihan banget angin disalahin ya. Itu angin duduk bisa menyebabkan kematian gitu ya. Padahal penyebab kematian bukan karena anginnya, tapi karena serangan jantungnya seperti itu. Jadi tidak ada lagi nih misalkan ini gara-gara angin duduk itu nggak ada. Jadi kasihan angin disalahin mulu gitu ya. Nggak salah apa-apa tapi disalahin angin ya. Jadi ya penyebab angin duduk tiba-tiba pasien lagi biasa tiba-tiba langsung meninggal seperti itu ya. Itu namanya cardiac arrest atau yang bisa disebut adalah serangan jantung atau henti jantung seperti itu. Masalahnya di jantungnya, bukan masalah di anginnya.
Sebelum kita lanjut mengenai cara untuk melakukan RJP atau resusitasi jantung paru itu, bagaimana tekniknya, di mana tangan kita harus diletakkan. Nah, di sini saya akan sedikit membahas mengenai pasien cara penanganan pasien mengalami tersedak. Pernah tersedak di sini, Mas atau Mbak? Pernah. Pernah tersedak apa, Pernah. Mas Toto? Atau Mbak Ririn gitu? Pernah tersedak apa? Minum. Minum, Yang paling sering tuh boleh. minum. Minum. Terus apalagi kalau kita makan biasanya tersedak apa, Mbak atau Mas? Nasi. Nasi, nasi. Kalau makan ikan biasanya sering ya, Mas, Mbak. Iya, iya. Ya nyangkut ya durinya ya Nyangkut ininya, iya, durinya. sakit ya? Banget lah. Sakit banget ya, online tuh sakit. Itu pertolongan pertama ini bisa kita pakai apa, Mbak? Kalau misalkan itu Diketok tengkuknya. diteguk-teguk. Atau bisa kalau misalkan pertolongan pertama kalau misalkan itu ambil aja nasi gitu ya. Digumpel-gumpel gitu ya. Pernah kayak gitu? Ambil Iya, nasi pernah terus dengar langsung sih. iya, ambil nasi terus langsung telan gitu ya. Bener nggak Gitu sih, ya. Dok, itu? Iya, nanti ini. Jadi pertolongan misalkan ada duri gitu ya. Terus disuruh ambil nasi kita gumpel-gumpel terus langsung telan aja tanpa dikunyah gitu ya. Itu cara yang salah seperti itu. Jadi misalkan itu beruntung nasi yang kita gumpal-gumpalkan itu diameternya lebih kecil daripada tenggorokan kita. Kalau misalkan diameternya lebih besar daripada diameter tenggorokan kita, apa yang terjadi? Ya Mati. keselak lagi. Keselak lagi. Durinya nggak hilang, nyawanya Mayang. Lewat. melayang. Seperti itu ya. Jadi untuk misalkan pasien-pasien tersedak, itu ada teknik yang nanti kita pelajari seperti itu. Jadi ini adalah tanda-tanda bagaimana sih tanda-tanda pasien mengalami tersedak, yaitu pasti batuk. Batuk itu merupakan mekanisme alami tubuh, Mas dan Mbak sekalian, untuk mengeluarkan benda asing yang ada di dalam tubuh seperti itu. Nah, itu adalah mekanisme pertahanan tubuh, batuk itu. Lalu kedua, ada sesak nafas, pasti ya, jalan nafasnya tertutup karena ada benda asing yang nyangkut, misalkan makan bakso gitu ya, tiba-tiba tersedak gitu ya. Nah, pasti dia akan aliran udara dari luar ke dalam atau paru-paru itu akan mengalami hambatan. Jadi dia akan sesak nafasnya. Suara serak, sulit bicara, memegang leher, wajah kemerahan, lemas, bahkan bisa sampai tidak sadarkan diri. Yang paling tandanya yang sering kita lihat biasanya adalah pasien yang memegang lehernya. Itu untuk merupakan ciri-ciri tanda pasien tersedak. Bagaimana contohnya? Kita punya videonya. Ini contoh videonya. Ada suaranya lucu nih, Mas. Nah, ini ada videonya. Ada anak kecil. Nah, tuh. Belum muncul. Belum muncul di sini, Mas Jo. Belum muncul? Tidak Belum. ada videonya? Belum. Belum. Oh, coba saya play lagi ya. Sudah muncul? Belum. 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 Diklik kali ya? Muncul videonya? Belum. 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 Masih Ya. di tanda-tanda tersedak tadi. Ya udah nggak apa-apa, kita skip aja dulu ya Ya, ya, ya. untuk videonya. Nah, ini jadi yang tadi di video tadi itu sedikit Nah, ini mengulas videonya muncul. video tadi Sudah, ada sudah anak kecil ya. muncul. Sudah muncul ya? Ya. Sudah muncul? Udah. Ya. Sudah ya? Oke. Nah, untuk bagaimana cara misalkan ada misalkan keluarga atau kerabat yang mengalami tersedak seperti ini. Nah, kita punya 3 teknik, Mas atau Mbak. Ya. Yaitu teknik pertama namanya back blow atau tepukan di punggung. Ya, seperti itu. Sudah keluar slide-nya? Ya. Ini videonya lagi diulang. Sudah. Oh, berarti delay ya. Delay Di ya. sini saya sudah masuk ke ini berikutnya. Iya, delay. Ya, back blow. Tepukan di Masih punggung. video? Enggak, udah selesai, udah ke slide. Sudah Yang selesai ya? Ke cara slide ya? menolong orang yang tersedak. Back blow sudah. Ya. Sudah masuk ke back blow?
Ya, Masih slide yang 3. Atau belum? Ya. Masih back video? blow, punggung Enggak, ya. sudah cara menolong orang terus Sudah sudah. ya. Oke. Oke. Ini contoh atau cara manuver bagaimana kita menolong pada pasien atau korban yang mengalami tersedak, ya. Yang pertama itu ada back blow atau tepukan di punggung, ya. Jadi pasiennya atau korban itu kita lihat di gambar yang sebelah kanannya. Ya. Nah, ini kita bungkukan, lalu kita pukul sebanyak 5 kali di bagian antara dua tulang belikat, ya, atau dua tulang skapula. Kita pukul di bagian tengah-tengahnya sebanyak 5 kali sambil kita tundukkan pasiennya. Sambil kita suruh pasiennya untuk batuk. Bantu untuk batuk. Jika tidak keluar, benda asing atau benda yang tersedak itu tidak keluar, kita masuk ke manuver kedua, yaitu abdominal thrust atau hentakan di bagian perut atau Heimlich manuver. Jadi seperti ini. Tangannya kita kaitkan, tangan penolong di bagian ulu hati pasien atau korban. Lalu kita juga hentakan sebanyak 5 kali juga. Seperti itu. Kita hentakan sebanyak 5 kali juga di bagian ulu hati dari korban atau pasien. Jadi misalkan tidak keluar lagi, kita masuk ke pertama lagi, yaitu back blow. Kita tepukan lagi sebanyak 5 kali di bagian punggung belakangnya. Nggak keluar lagi, kita hentakan sebanyak 5 kali lagi di bagian perutnya, seperti sampai benda asingnya keluar, seperti itu. Nah, di sini ada yang ketiga, Mas atau Mbak, di sini ada chest thrust atau hentakan di dada. Chest thrust atau hentakan di dada ini adalah dilakukan pada pasien ibu hamil atau bapak hamil, ya, seperti itu, ya. Atau pasien-pasien obesitas, ya, atau pasien gemuk, ya. Jadi misalkan chest thrust atau hentakan di dada, misalkan pada pasien ibu hamil tidak boleh kita hentakan di bagian perut, ya, karena ada bayi atau janin yang dikandungnya. Atau pada pasien laki-laki yang mengalami obesitas atau perut yang besar, ya, nggak terasa, ya, kita hentakan di perut, ya, atau agak susah kita untuk merangkulnya, kita hentakan di bagian dadanya, seperti itu. Nah, ini contoh videonya. Keluar videonya? Ya. Keluar. Saudara kita. Oke, ini saya curiga dia pernah pelatihan di mana itu, ya, Mas Mbak, ya? Kok Tadi yang bisa, pakai ya? kursi tadi apa, Mas? Oh iya, bagus Bu, maaf saya skip, ya, kelupaan. Jadi yang pakai kursi ini jika ada kasus, Bu, Mas atau Mbak. Jadi misalkan ada kasus Mas atau Mbak ini makan, misalkan di rumah makan bakso sendirian nggak bagi-bagi misalkan, tiba-tiba tersedak, nyangkut tuh baksonya di menutupi saluran pernafasan, nggak ada yang nolong. Nah, kita pakai ujung kursi yang permukaannya datar atau oval seperti itu. Kita taruh ujung kursi itu di bagian ulu hati kita. Kita hentakan sebanyak 5 kali juga. Tujuannya apa? Hentakan di perut untuk merangsang refleks muntah seperti itu. Jadi diharapkan benda asing atau itu bisa keluar dari saluran pernafasan seperti itu. Tujuannya itu. Tapi jangan pagar depan rumah, ya, Mbak, Mas, ya, yang ujungnya rancik deh. Jadi kita tetap harus wassalam, ya, jadi, ya, Mas, ya. Jadi kita itu untuk yang pakai kursi itu adalah mengganti teknik abdominal thrust atau Heimlich manuver atau hentakan di bagian perut. Kita menggunakan penolongnya itu kursi sebagai penolong. Seperti itu. Oke. Lanjut kita masuk ke bagian RJP atau resusitasi jantung dan paru. Nah, ini begini, ya, RJP adalah serangkaian tindakan memberikan nafas buatan atau pijatan jantung bagian luar pada penderita yang mengalami henti nafas dan henti jantung. Jadi, kapan dilakukan RJP? RJP mutlak dilakukan pada pasien yang mengalami atau korban yang mengalami henti jantung. Caranya tahu bagaimana pasien yang mengalami henti jantung? Yaitu adalah diraba nadinya. Ya, diraba nadinya di mana biasanya kita? Di bagian mana? Ada yang tahu? Pergelangan tangan pergelangan tangan atau di leher. Yang paling tepat adalah di bagian leher. Ya. Di kiri, di kanan itu sama aja. Ada di kiri dan kanan. Cara menariknya apa? Di bagian jakun, tarik 2-3 cm ke arah luar. Di sini ada letak nadi kita. Boleh diraba masing-masing? Boleh diraba? Masih ada detak jantungnya? Alhamdulillah.
Alhamdulillah masih. Alhamdulillah masih. Saya serem juga misalkan nggak ada detak jantungnya ikut Zoominar ini ya. Ya, jadi untuk memeriksa nadi dari korban atau pasien itu ada di bagian leher. Kita tarik 2-3 cm ke arah luar seperti itu. Di kiri, di kanan sama aja. Seperti itu. Jika tidak teraba nadinya itu dan tidak terlihat gerakan dinding dada atau napasnya, kita segera lakukan RJP atau pijat jantung seperti ini. Nah, untuk melakukan tindakan RJP ini ada SOP-nya, Mbak-mbak dan Mas sekalian. Di sini adalah yang pertama adalah 3A. Aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Apa itu aman diri? Minimal kita sudah melakukan atau memakai APD atau sarung tangan medis. Jadi, misalkan Mas atau Mbak bertemu di jalan gitu ya, atau sedang olahraga gitu ya, atau sedang jalan pagi seperti tiba-tiba ada pasien atau korban yang tiba-tiba tidak sadar. Pada saat Mas atau Mbak cek nadinya, oh nadinya tidak teraba, gerakan nafasnya tidak ada, dadanya tidak terlihat naik turun. Mas di situ harus lakukan RJP atau pijat jantung. Yaitu aman diri di sini adalah kita memakai handscoon atau sarung tangan medis. Ya, kita nggak tahu kenapa kita harus memakai sarung tangan medis. Kita nggak tahu itu pasiennya ada riwayat sakit apa sebelumnya. Ya, jangan-jangan pasiennya ada penyakit infeksi yang sangat menular. Karena penolong adalah prioritas utama. Jangan sampai niat kita menolong malah kita kembali ke kita, jadinya malah berbahaya untuk kita. Jadi sebelum kita menolong, kita harus lindungi diri kita terlebih dahulu, yaitu dengan cara aman diri, memakai sarung tangan medis atau handscoon. Loh dok, nggak ada sarung tangan medisnya. Kita bisa ganti dengan menggunakan plastik yang kedap air. Kita bungkus tangan kita, lalu kita lakukan RJP, pijat jantung seperti itu. Yang penting tangan kita terlindungi. Lalu aman lingkungan. Pada saat kita menolong pasien atau korban yang mengalami serangan jantung atau henti jantung, dipastikan lingkungannya aman dulu. Jadi misalkan ada di tengah dikerumunin seperti itu ya, kita coba kendalikan massanya, jangan sampai berkerumun, biar oksigen dari luarnya bisa masuk ke pasien seperti itu. Sudah 3A sudah, lalu terakhir adalah aman lingkungan. Jadi kita pastikan lingkungan sekitar pasien juga aman. Misalkan di tengah jalan ya, kita coba pinggirkan dulu ke pinggir seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah cek kesadaran. Pada saat cek kesadaran, Mas-mas atau Mbak perlu cukup menepuk di bagian yang keras di bagian bahunya. Mas, Pak, Bu. Jika tidak ada respon, jangan langsung cek nadi dulu. Langsung telepon bantuan, yaitu telepon ke 119 atau 112. Ya. Setelah telepon ke 119 atau 112, lalu kita baru cek nadi. Cek nadi tadi di bagian leher. Cek nadi kita cek selama kurang lebih 10 detik maksimal. Maksimal 10 detik, jangan 10 menit ya, Mas atau Mbak ya. Ya, mendingan kita ngopi dulu gitu ya, masih belum 10 menit ngopi dulu bisa nih kayaknya gitu kan. Jangan ya. Jadi kita cek nadi selama kurang maksimal 10 detik di bagian karotis atau di bagian lehernya. Jika nadi tidak teraba sambil kita lihat napasnya tidak ada pergerakan, lalu kita melakukan kompresi dada. Di mana letak tangan kita melakukan kompresi dada, yaitu tangan kita itu kalau pada laki-laki di antara 2 puting susu. Kita letakkan tangan kita seperti ini. Nah, seperti ini. Kita kunci tangan kita seperti ini. Kenapa nggak kita begini aja? Kenapa kita harus kunci? Takutnya pada saat kita RJP, kita tekan dada ya takutnya apa? Licin ya tangan kita. Jadi kita harus kunci seperti ini. Tegak lurus ya. Di bagian kalau pada laki-laki di antara 2 puting susu. Kita letakkan tangan kita di situ di dadanya. Kalau pada perempuan itu patokannya tidak lagi di antara 2 puting susu, mohon maaf ya. Karena anatomi payudara dari perempuan itu kan berbeda-beda ya. Jadi patokannya tidak bisa di antara 2 puting susu. Kalau pada perempuan kita letakkan tangan kita di 2 jari di atas ulu hati. Itu 2 jari di atas ulu hati, disitulah letak kita melakukan pijat jantung seperti itu. Ya. Lalu kita lakukan kompresi sebanyak 3 kali. Kita pijat sebanyak 30 kali. 30 berbanding 2. 30 kompresi ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 30. Lalu duanya ini adalah 2 kali ventilasi atau pemberian napas buatan. Kalau untuk sekarang pemberian napas buatan itu sudah tidak dianjurkan lagi.
Karena kenapa? Karena kita nggak tahu riwayat pasien ini sakit apa sebelumnya. Balik lagi prinsipnya kan, aman diri. Takutnya kita dari mulut ke mulut atau dari mulut ke mulut, kita pakai napas buatan, ternyata pasiennya ada TB paru, ada HIV, ada hepatitis. Kita nggak tahu. Jadi takutnya malah Nularin. menular ke penolong seperti itu. Kita tahu prinsip yang paling itu adalah penolong adalah prioritas utama seperti itu. Ya, jadi kalau untuk sekarang kita cukup kompresi saja Mas atau Mbak selama sebanyak 30 atau sebanyak 2 menit. Cukup kompresi ya, letaknya di antara kalau laki-laki di antara 2 peti susu, kalau perempuan 2 jari di atas ulu hati seperti itu. Kita tarik 2 jari kita, taruh di atas ulu hati kita, disitulah letaknya. Kalau pada perempuan seperti itu. Kita lakukan kompresi sebanyak 30 kali atau sebanyak selama 2 menit. Nah, kalau untuk ini sama ya, kalau untuk anak ya, prinsipnya kalau untuk anak itu pakai 2 jari ya, pakai 2 jari seperti ini, taruh di antara dadanya seperti itu. Jangan anak-anak tetap kita melakukan pakai 2 tangan ya, kasihan ya. Karena apa namanya bisa jebol itu ya, anak-anak pada anak kecil atau anak bayi ya. Jadi kita pakai 2 jari saja seperti itu. Nah, untuk kedalamannya kurang lebih 5 cm, Mas atau Mbak. Jadi kedalamannya seberapa sih? Kurang lebih 5 sampai 6 cm. Kecepatannya itu 100 sampai 120 kali per menit. Kalau kita konversi ke detik, kita ambil 120 kali per menit. Kalau per detiknya berarti berapa kali per detiknya? Berarti setiap detik itu 1 kali ya, 2 kali ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jangan 1, 2, 3, 4 itu ya. Jadi kita harus kurang lebih 100 sampai 120 kali per menit. Jadi jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama seperti itu. Lalu kembang dada sempurna pada saat kita tekan dadanya pasien, kita pastikan dadanya kembali seperti semula dulu, baru kita coba kembali tekan kembali. Ya. Lalu nah ini ventilasi tidak berlebihan, jadi yang dulu ya. Jadi sudah tidak disarankan lagi untuk dari mulut ke mulut. Dan minimal interupsi pada saat kita lakukan RJP atau pijat jantung seperti itu, disarankan untuk tidak ada interaksi atau jangan biar penolong itu fokus untuk menolong korban atau melakukan resusitasi seperti itu. Nah, jika sudah ternyata pasiennya sudah ada nadinya, ini kita lakukan posisi miring seperti ini, Bapak dan Ibu. Kita miringkan saja sambil kita evaluasi tiap 2 menit. Seperti itu ya. Tujuan apa dimiringin? Jadi jika ada muntahan, sisa cairan atau makanan itu bisa langsung keluar dari mulut. Jadi tidak tersedak seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Boleh? Untuk RJP atau resusitasi jantung paru atau pijat jantung? Monggo Mas, Silakan. Mbak yang mau tanya. Masih sepi, Dok. Masih sepi, oke. Lagi pikir pengen nanya apa gitu. Bagaimana, saya ada pertanyaan sedikit, bagaimana cara membedakan pasien pingsan dan pasien henti jantung? Wah ini pingsan dok, oh ini henti jantung, bagaimana? Waduh, nggak ngerti saya, Dok. Wah ini pingsan nih, enggak nih henti jantung nih. Tetap prinsipnya. Yang saya pernah dengar, jangan asal angkat. Iya benar. Kedua, ada saran lebih baik ditarik baunya, apa istilahnya namanya ya. Jadi kalau diangkat itu takutnya melengkung badannya si pasien atau apa, malah menimbulkan. Saya nggak tahu benar apa enggak. Iya. Untuk membedakan ini pasien pingsan, ini pasien mengalami henti jantung. Kita coba balik lagi, kita harus raba nadinya. Seperti itu. Kalau pasien pingsan itu masih teraba nadinya. Nadinya masih teraba, berarti dia tidak kita lakukan RJP atau pijat jantung seperti itu. Kalau misalkan pingsan, kalau misalkan dia henti jantung itu pasti tidak teraba nadinya. Otomatis kita harus segera lakukan prosedur pijat jantung seperti itu. Nah, biasanya kita Mas atau Mbak, pertolongan pertamanya pada pasien pingsan apa? Apapun penyakitnya, obatnya apa? Biasanya kalau di masyarakat? Bau-bauan yang wangi. Bau-bauan wangi atau teh manis, anget gitu ya. Kasih teh manis aja itu ntar juga sembuh gitu ya. Biasa kita gitu ya.
lagi pingsan gitu ya. Kita kasih air, kita kasih teh manis, kita kasih air. Padahal pasiennya belum sadar, Mas atau Mbak. Pasien belum sadar, kita kasih teh manis, apa yang terjadi? Keselak. Kesedak. Tersedak. Baik lagi, bukannya kita menolong, malah mencelakakan pasien seperti itu. Jadi boleh kita kasih teh manis, boleh kita kasih makanan, tapi asalkan pasiennya atau korbannya sudah sadar. Tandanya apa pasien sudah sadar? Kita sudah bisa diajak komunikasi, ditanya namanya sudah menjawab, ditanya tinggal di mana tahu gitu. Lagi di mana orientasinya masih bagus. Sedang di mana? Sedang lagi di jalan, misalnya tanya gitu. Itu tanda pasien sudah sadar. Tapi jangan pasien yang belum sadar masih gelir-gelir gitu. Malah kita kasih minuman, takutnya malah tersedak. Seperti itu ya. Boleh ada pertanyaan? Oke, Mas Lanjut. Jul. Maaf Iya. baru gabung nih. Oh, Assalamualaikum boleh, silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jul, wabarakatuh. jadi tentunya kalau pelajaran P3K ini ya, Coach Ed ini kan punya butuh waktu lama ya. Tapi nggak apa-apa, ini tadi hanya dasar ya. Tapi gini, yang mau saya tanya ini adalah tadi sudah ditanya sama Pak Toto kalau nggak salah ya. Kalau untuk pelatihan misalnya, pelatihan untuk di masyarakat ya, ini ada pasukan Orange gitu, itu biasanya dikoordinir oleh siapa ya dan kemana kira-kira mengajukannya? Ya, terima kasih Mas Pri. Untuk pelatihan-pelatihan yang misalkan pasukan oranye, seperti itu ya, Satpol PP, itu boleh langsung menghubungi atau bersurat ke PK3 di kantor kami. Itu free, gratis. Seperti itu. Langsung Tinggal bersurat menyediakan atau tempat gitu barangkali ya. iya, Kalau untuk masyarakat ya mungkin menyediakan tempat seperti itu, Mas Pri. kan dulu Untuk itu ada ini ya, ada apa namanya posyandu ya. Itu kan iya, ada posyandu ya. pelatihannya juga ya, kalau nggak salah Iya, kader-kader posyandu gitu dari ya, Mas Pri PMI ya. ya, PMI kalau nggak salah pengajarnya. Iya. Ini bisa langsung ke ini ya, emergency ini tadi, Iya, emergency boleh langsung response ini. boleh langsung ke PK3D, bersurat ke PK3D atau bisa langsung kontak saya juga bisa. Nanti akan saya sampaikan ke pimpinan seperti itu. Karena ada permintaan untuk pelatihan seperti itu. Harus tertulis kah permintaannya? Boleh tertulis, lebih bagus tertulis karena kan secara resmi seperti itu ya permintaannya. Atau misalkan tertulis nanti akan saya coba teruskan ke pimpinan seperti itu. Ke saya juga boleh nanti. Tapi kalau lebih bagusnya tertulis. Siap. Oke. Jadi biar kita atur jadwalnya, misalkan di hari Karena apa kan misalnya. begini ya, ada saudara kita dulu tersedak ya, sedak mangga. Nah ini tadi tersedak berapa menit ya, bisa dikasih minum malah tambah masuk, bisa bernafas ya. Atau masuk ya. Akhirnya dibawa ke rumah sakit nggak tertolong lagi tadi kan. Tidak Itu penting tertolong. sekali bagaimana menangani tadi orang tersedak ya dan metodenya barangkali. Nah ini yang mesti harus bukan hanya teori lewat Zoom aja, barangkali harus dilatih kan. Nah, itu maksudnya. Memang lebih bagusnya sih ini apa namanya dipraktekkan atau ketemu langsung seperti itu. Ya. Biasanya berapa lama Mas Jul itu pelatihan kalau misalnya ada ini minta untuk itu waktunya? Kalau ini 3-4 jam Mas Pri. Oke. 3-4 jam. Itu udah teori. Itu kalau untuk penanganan ini kan yang lagi ngetren nih stroke ya. Oh, stroke ya. Gimana tuh Mas Pri? Apa tuh gimana ininya? Apa namanya penanganannya, apa telepon ke 112 apa ke 119, terus penanganan sementaranya gimana? Pertamanya sementara. Bagus pertanyaan Mas Pri. Untuk pasien-pasien stroke, dok ini kayaknya stroke nih. Dok ini kayaknya stroke, apa namanya? Ada pelo, ada lemah sebagian-bagian tubuh. Nah, bagaimana cara penanganan awal untuk di rumah gitu ya, untuk golden periodnya lah. Golden periodnya. Nah, untuk stroke sendiri, golden period itu adalah 4,5 jam, 4,5 jam, di mana dari awal muncul 2 jam pertama itu adalah bagaimana dari awal keluhan pasien yang mengalami misalkan ada pelo ya, bibirnya pelo atau mengalami kelemahan bagian tubuh, itu dari awal terdiagnosa atau merasakan itu sampai dibawa ke rumah sakit itu adalah 2 jam. Golden periodnya 2 jam. Setelah sampai di rumah sakit,
sampai tindakan, yaitu misalkan pakai obat-obat yang untuk menghancurkan si sumbatannya itu, misalkan dia stroke yang dia sumbatan, itu adalah tindakan sampai dia melakukan tindakan itu 2,5 jam. Jadi totalnya adalah 4,5 jam atau 4,5 jam. Jadi jangan sampai dari awal keluhan dirasakan lebih dari 2 jam sampai rumah sakit, jangan sampai. Karena otak itu butuh oksigen juga, jangan sampai otak lama-lama akan mengalami kerusakan jika lebih dari 2 jam sampai ke rumah sakit. Jadi total keseluruhannya golden period adalah 4,5 jam. Dari keluhan awal pasien mengalami keluhan sampai dibawa ke rumah sakit itu 2 jam. Lalu setelah sampai di rumah sakit sampai tindakan pengobatan itu adalah 2,5 jam. Jadi totalnya adalah 4,5 jam. Seperti itu. Boleh Untuk berbagi tindakan di cerita? rumah, untuk tindakan di rumah tidak ada spesifik langsung untuk pertolongannya. Jadi cukup langsung dibawa aja ke rumah sakit, telepon ke 112 atau 119. Di situ kita akan Ya, soalnya segera. kan kalau di WA ini kan banyak ya, ada tusuk jarum. Oh iya, tusuk jarum Ada gitu ya Mas diurut Tri ya. dulu, ada di depan Diurut itu ya. Ini kan Iya. ya itu tadi ya, seberapa jauh itu bisa menolong, maksudnya menolong pertama sebelum ditangani di rumah sakit yang mereka. Kalau ada video-video kira-kira. kalau video-video yang beredar itu ya di grup itu, misalkan ada grup keluarga ya khususnya ada tusuk jarum ya atau diapain gitu ya, bisa itu sama sekali tidak benar seperti itu. Tidak ada Tusuk jarum tidak di ada kuping. Iya, Kira-kira tidak ada korelasinya tusuk jarum itu untuk mengatasi sumbatan yang ada di otak seperti itu. Jadi itu video-video itu tidak dibenarkan seperti itu. Jadi Ada yang nanya lagi, Dok? Ya, gimana? Mbak Sri Kudus. Ya. Boleh. Monggo Mbak Sri. Silakan Mbak Sri. Masih di mute Mic-nya Mbak Sri Kudus. Mic-nya masih di mute. Ya. Selamat malam. Ya. Selamat malam Mas Ijo. Selamat malam Mbak Sri. Sehat Mbak Sri? Seperti tadi yang keluar stroke Mas Dul. Seperti saya ini kan di rumah sendiri. Misalnya sebelum telepon ke 119, saya ada keluhan. Itu apa yang saya lakukan? Baik. Jadi apa yang dilakukan di rumah sendiri. Jadi apa yang perlu saya lakukan sebelum saya menelpon ke 119? Kalau Sri Kudus kita itu Mbak Tito ya. Baik. Terima kasih Mbak Sri. Baik, terima kasih Mbak Sri. Yang pertama, misalkan ada pasien atau korban yang mengalami gejala atau serangan stroke awal ya, seperti pelo, tiba-tiba baru bangun tidur, tiba-tiba ada kelemahan di bagian tubuhnya seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah jangan panik. Lalu kedua, posisikan atau tempatkan tubuh di senyaman mungkin atau di posisi yang paling aman. Terus yang ketiga, jangan makan atau minum yang terlebih dahulu karena takutnya ada gangguan atau ada kelemahan di bagian anggota tubuh. Jadi refleks penelannya juga akan terganggu seperti itu. Jadi jangan apapun makan atau minum dulu. Jadi takutnya malah tersedak nanti. Karena pasien-pasien stroke biasanya agak susah untuk menelan atau ada refleks menelannya agak berkurang seperti itu. Jadi lalu segera hubungi orang terdekat dan segera dibawa ke rumah sakit. Dari rumah ke rumah sakit itu maksimal adalah 2 jam. Seperti itu. Itu dari 2 jam ya sampai rumah sakit. 2 jam sampai rumah sakit. Wajib 2 jam. Maksimal 2 jam. Oh gitu. Jadi agar tidak segera boleh lebih dari 2 jam sampai rumah sakit. Iya, tidak boleh lebih dari 2 jam sampai rumah sakit. Karena untuk menolong si otaknya itu sendiri agar kerusakannya tidak semakin parah seperti itu. Apa betul misalnya kita tarik nafas dulu panjang, dikeluarkan gitu, betul nggak tuh Dok? Kenapa Mbak Sri? Maaf suaranya. Tarik nafas, terus dikeluarkan, tarik nafas panjang, keluar, itu betul apa? Oh enggak Mbak Sri. Enggak.
Oh, Jadi enggak ya. untuk penanganan awal di rumah tidak ada yang spesifik gitu. Untuk Oh, gitu. pasien-pasien yang mengalami stroke seperti itu. Jadi dia butuh obat-obat pengencer atau untuk dihancurkan itu sumbatannya. Jadi stroke itu ada dua, Mbak Sri, ada yang dia karena perdarahan atau dia karena sumbatan. Gitu. Jadi misalkan pasien-pasien yang mengalami stroke yang mengalami perdarahan itu biasanya langsung tidak sadar. Terus ada mual muntah, tidak sadar, bahkan bisa sampai kejang. Jadi lebih parah yang stroke perdarahan. Tapi kalau misalnya stroke sumbatan, dia biasanya gejalanya habis bangun tidur, tiba-tiba kok lemah ya bagian tubuh saya nggak bisa diangkat, atau kelemahan itu biasanya stroke disebabkan karena sumbatan. Seperti itu. Terima kasih, Mas Jul. Ya, terima kasih Mbak Sri. Insya Allah saya tetap sehat ya. Amin, ya Allah, Amin. 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 Dok, materinya masih banyak kah? Mau Iya, lanjut masih. terus? Oke. Oke. Ya, mungkin lanjut. Oke. Next ya. Untuk luka dan patah tulang ya, Bapak, Mas atau Mbak, aduh agak serem ya ini ya. Saya Ininya. takut. Kita skip aja ya. Ini jenis-jenis luka ya. Udah luka tusuk, luka lecet, luka tembak, atau luka robek, atau luka amputasi ya. Nah, prinsipnya untuk penataran luka sendiri atau cara menangani luka sendiri, kita misalkan itu kita wajib memakai alat pelindung diri, minimal kita memakai sarung tangan medis atau handscoon seperti itu, karena kita nggak tahu korban atau pasien yang kita tolong itu mengalami atau menderita penyakit apa sebelumnya. Lalu kita tutup, jadi kita ada teori namanya atau ada istilah namanya 4T. 4T. Misalkan ada luka di pergelangan tangan seperti ini ya, T yang pertama adalah tutup lukanya, lalu T kedua adalah tekan, T ketiga adalah tinggikan, T yang keempat adalah titik tekan. Jadi tutup, tekan, tinggikan, dan titik tekan. Kita tutup lukanya, kita tekan lukanya, kita tinggikan bagian lukanya, dan kita titik tekan. Titik tekannya ada di sini, Bu. Nah, ini titik tekannya. Misalkan ada luka di pergelangan tangan, kita tekan di bagian atasnya seperti ini. Oke. Jadi supaya darahnya tidak keluar, kita mampetin ibaratnya pembuluh darah di sini. Supaya kita tutup dulu nih jalur darahnya supaya perdarahannya tidak semakin banyak keluar. Tadi kita tutup, Mbak. Kita tutup dulu lukanya, lalu kita tekan. Sambil ditutup, kita tekan, lalu kita tinggikan. Kenapa kita harus tinggikan posisi seperti ini? Misalkan ada luka di pergelangan tangan, di sini kita memanfaatkan gaya gravitasi. Gaya gravitasi supaya darahnya tidak semakin keluar. Jadi seperti itu. Kita menggunakan gaya gravitasi di sini. Nah, ini agak sedikit ini ya apa namanya parah ya gambarnya atau agak mengerikan ya. Tapi ini harus disampaikan karena di sini ini merupakan salah satu korban pembegalan ya. Misalkan di jalan ibu atau menemukan korban seperti ini, tusuk seperti ini, jangan sekali-kali mencabut si pisau atau benda tajam yang menempel atau masuk ke dalam tubuh pasien. Kenapa? Karena kalau kita cabut ini atau benda tajam atau benda tumpulnya, itu akan itu pertama itu akan menyebabkan perdarahan yang sangat hebat. Bisa-bisa pasiennya meninggal kehabisan darah. Seperti itu. Ya. Jangan sekali-kali kita cabut. Wah, ini kayaknya saya foto nggak estetik nih, saya upload nggak, saya cabut dulu deh pisaunya deh. Jangan ya. Jangan kita cabut ya gitu ya. Terus in case misalkan pasiennya dibawa nih, Pak, Bu, dibawa pakai mobil pickup, bisa kita pakai bawa aja langsung gitu, ada Grab atau apapun kita langsung bawa aja ya. Di perjalanan tiba-tiba pisaunya ini, Bu atau Mbak, terlepas karena jalan rusak misalkan seperti itu. Terlepas pisaunya. Apa yang harus kita lakukan? Nancepin kembali, kayaknya itu saya ikut pelatihan nggak boleh sampai lepas deh, saya tancepin lagi deh, ini kayak kurang dalam nih kayak gitu. Aduh, masih lucu. Atau gimana? Jadi jangan kita masukin lagi ya, karena saya pernah kayaknya waktu itu dokter Zul pernah bilang deh jangan sampai dilepas deh, ini saya masukin nih kayak kurang kanan dikit nih yang ini nih. Jangan ya. Nah, yang bawah ini ada luka eviscerasi atau luka terbuka ya, seperti ini. Agak mengerikan memang ya. Nah, ini patah tulang ya. Jika menemukan korban atau pasien mengalami patah tulang, ada nyeri,
habis terjatuh, misalkan keluarga habis jatuh nih dari tangga, ada nyeri di sekitar tulang, terus ada bentuknya berubah, Mas atau Mbak, terus ada bengkak, terus ada keterbatasan gerak. Nih kita harus curiga ini adalah patah. Ya, jangan pada saat patah, pada saat kita mengalami apa namanya kejadian seperti ini, misalnya habis jatuh, jangan sekali-kali bawa ke tukang urut seperti itu. Kenapa? Karena tukang urut nggak tahu ini sebenarnya patah atau cuma kesleo atau cuma ototnya aja. Karena pasien-pasien yang mengalami patah tulang sakitnya luar biasa, ya seperti itu. Jadi kenapa kita nggak boleh urut? Karena anggap saja kita ada luka di kulit kita, ada luka. Luka kalau di kulit kita, misalkan kita pegang sakit nggak? Pasti sakit sekali kan, ada luka gitu. Kita pegang itu pasti nyeri sekali. Nah kalau misalkan dia kesleo atau patah tulang, itu lukanya di bawah kulit, nggak kelihatan. Kalau kita urut itu luar biasa sakitnya. Malah makin mencederai pasien seperti itu. Jadi jangan sampai misalkan ada pasien atau korban yang mengalami jatuh atau mengalami bahkan sampai patah, curiga patah, jangan sampai kita bawa ke tukang urut seperti itu. Kita harus segera bawa ke rumah sakit untuk dilakukan ronsen. Ya, ini agak serem, jadi kayak saya skip aja. Jadi untuk tata laksana awalnya itu kita harus lakukan pembidaian seperti ini. Minimal kita fiksasi kakinya. Kita taruh kayu di antara dua tulang kakinya, ya kiri dan kanan, dan di bagian bawah kakinya seperti itu. Jangan sampai pasien mengalami gerak. Kita lakukan pembidaian seperti ini. Nah, terakhir dari saya, ini cara memindahkan pasien korban atau pasien yang baik dan benar. Dari gambar ini, mana yang salah, mana yang benar, Mas atau Mbak? Yang benar yang kanan. Yang Yang benar perempuan yang yang benar. kanan ya. Yang benar yang laki-laki atau yang perempuan? Yang Perempuan. perempuan. Yang perempuan yang benar ini cara mengangkatnya? Ya. Yakin? Kenapa Yakin. yang perempuan? Kenapa yang perempuan benar? Tidak Bukan membebani tubuhnya berlebihan. Oke, karena perempuan selalu Benar. benar. Laki-laki selalu salah. salah. Ini curhat ini. Ini curcol. Enggak ya. Oke, jadi kenapa perempuan yang salah cara ngangkatnya? Karena dia yang benar karena dia tumpuannya ada di kakinya, Ya. kaki panjangnya tumpuannya. Kalau laki-laki ada di tulang belakangnya. Nah ini yang biasa kita lakukan malah yang laki-laki ya, untuk cara mengangkat ya, misalkan disuruh ngangkat galon gitu ya, misalkan kita langsung bungkuk gini seperti ini ya, atau mengangkat benda apapun gitu, kita langsung pasti posisi yang laki-laki. Akibatnya apa? Akibatnya mengalami nyeri di tulang belakang, encok, seperti itu, karena posisi yang salah seperti itu. Ya. Nah, ini adalah contoh pasien cara kita evakuasi tadi pada pasien yang mengalami ini ada dua, Mas atau Mbak, ini pemindahan darurat pemindahan pasien secara darurat ada atau yang non darurat. Kalau pemindahan darurat itu tidak ada penyulit lingkungan, misalkan ada gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, itu boleh kita lakukan pemindahan darurat tanpa kita pikirkan di bagian servikalnya atau di bagian tulang lehernya. Kita abaikan, yang penting pasien kita bawa ke tempat yang aman seperti itu, tanpa kita atau kita sampingkan untuk di bagian tulang lehernya. Kenapa tulang leher ini sangat penting? Karena tulang leher ini atau di bagian servikal ini adalah pusat dari pernapasan, pusat dari jantung, pusat dari kesadaran itu di bagian leher semua. Ya. Jadi hati-hati misalkan ada pasien yang habis jatuh atau kecelakaan gitu ya, langsung dipindahin aja ke pinggir gitu, itu bahaya sekali. Jadi jangan sembarangan mindahin pasien misalkan habis kecelakaan gitu ya, dari tengah-tengah kita pindahin ke pinggir itu bahaya sekali kalau tidak tahu cara memindahkan yang baik dan benar. Jadi biasanya kita main ini aja ya, main angkut aja ke pinggir gitu ya. Kaki kiri, kaki kanan diangkat, tangan kiri, tangan kanan diangkat, kepalanya angguk-angguk seperti itu. Kita nggak tahu ternyata dia pasiennya itu ada cedera leher. Sebelum kita pindahkan, pasien masih bernafas. Pas kita pindahan, karena kita nggak tahu caranya
untuk memindahkan pasiennya ternyata sampai di pinggir sudah meninggal karena ada cedera di bagian leher. Seperti itu. Ini untuk teknik untuk pemindahan darurat ya, jika lingkungannya tidak stabil atau ada bencana alam seperti itu ya. Mau nggak mau kita harus kesampingan ada bagian servikalnya atau bagian lehernya. Lalu bagaimana jika non darurat? Nah, seperti ini. Kita benar-benar jaga di bagian lehernya. Ya, ini bisa kita lakukan. Ada pengangkatan ekstremitas ya, kita gendong pasiennya seperti ini ya. Nah, dengan 2 orang atau dengan menggunakan 3 orang atau dengan menggunakan di paling bawah itu dengan menggunakan long span board atau kita biasa di ambulans itu pakai papan untuk evakuasi ini yang berwarna kuning. Ini tujuannya jika ada tulang belakang ini aman untuk pasien-pasien yang mengalami cedera tulang belakang karena dia rata seperti itu. Dan ditambah kita kepalai kita amankan seperti itu. Jadi mendingan kita menunggu tim medis datang daripada kita langsung pindahkan pasien. Jadi misalkan ada pasien kecelakaan di tengah jalan gitu ya, jangan sekali-kali kita kalau tidak tahu tekniknya kita langsung pindahkan. Jangan, mendingan kita tunggu sampai tim medis datang. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Sudah selesai materinya? Alhamdulillah. Boleh jika ada pertanyaan? Dok. Ya, boleh, Dok. silakan. Iya, boleh, Mbak. Saya dari Waringin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tentang ini hal atau pengalaman yang pernah terjadi. Iya, silakan, Mbak. Yaitu pada teman saya. Ini hal sepele tapi kelihatannya penting dan perlu ada penjelasan. Jadi teman saya kuliah di Semarang itu sudah kejadian meninggal gara-gara tersendak. Tersendak ya? Tersendak minum obat. Nah, tadi sudah banyak dijelaskan macam-macam. Untuk tersendak minum obat ini usia-usia lansia ini kan memang sekarang sudah banyak minum obat ya, entah suplemen, vitamin atau obat-obat yang harus dianjurkan karena kondisi kesehatannya gitu ya. Jadi ada teknik-teknik tertentu untuk minum obat yang baik itu bagaimana? Karena obat itu sebesar-besarnya obat kan ya nggak terlalu besar ya. Ini kawan saya mengalami tersendak minum obat dan meninggal dunia. Begitu, Dok. Ya, Mohon baik, info tentang saran-saran bagaimana minum obat yang baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yasri. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi kalau untuk tersendak obat itu mungkin agak sulit ya. Maksudnya dengan ukuran obat agak kecil, kemungkinan penyebab dari tersedak karena obat itu mungkin bukan karena itu. Mungkin pada saat minum obat itu pasiennya sudah mengalami penurunan kesadaran mungkin ya, jadi pasiennya tidak sadar lalu diminumkan obat, bisa jadi seperti itu. Jadi kita tahu pasien-pasien yang mengalami penurunan kesadaran atau tidak sadar itu refleks menelannya kurang bagus. Ini minum sendiri, Dok, dalam keadaan sadar. Minum sendiri. Dalam keadaan sadar. Iya, tiba-tiba minum sendiri dan dalam keadaan sehat, artinya tidak tertidur sakit begitu ya, tetapi sadar dia minum sendiri, tapi tersendak akhirnya nggak bisa bernafas, meninggal dia. Oke. Ya, gitu, Dok. Mungkin bisa. Nah, dalam istilah medis itu dinamakan aspirasi mungkin ya. Jadi aspirasi itu di mana ada cairan yang masuk ke dalam paru-paru yang seharusnya tidak boleh ada apapun cairan yang masuk ke paru-paru. Seperti itu. Mungkin pada saat itu mungkin memang benar kasusnya karena air itu atau karena minum itu jadinya ya seharusnya air itu masuk ke saluran pencernaan itu malah masuk ke saluran pernafasan seperti itu. Jadi pasiennya mengalami sesak nafas yang sangat hebat seperti itu. Itu bisa jadi. Jadi kemungkinan bukan obatnya. Bukan obatnya karena diameter sebesar diameter obat itu masih besar diameter dari
diameter dari saluran pernafasan kita gitu. Tapi kemungkinan dari airnya itu yang masuk ke saluran pernafasan seperti itu. Iya. Jadi aspirasi. Jadi jadi yang tadi masuk ke saluran pencernaan ini masuk ke saluran pernafasan. Nah, ada Seperti itu. teknik-teknik tertentu atau petunjuk bagaimana cara meminum obat yang baik supaya air tidak ada kebiasaan juga, ada teman saya itu yang minum obat tidak bisa pakai air, justru pakai Ya, pisang. Nah, kayak itu pisang ya. bagaimana, Dok? Mm-mm. Ya, untuk obat apapun itu boleh, pakai pisang, pakai air itu boleh apapun itu tidak ada masalah. Tapi untuk tekniknya mungkin lebih difokuskan kalau misalkan meminum sesuatu atau makan sesuatu dipastikan posisi kita tegak lurus atau 90 derajat seperti itu. Jangan sampai kita minum atau makan sesuatu dalam kondisi yang tidur atau rebahan seperti itu. Karena pada saat kita rebahan atau posisi tidur itu posisi dari saluran pernapasan atau saluran pencernaan itu agak sejajar. Jadi misalkan kita agak duduk seperti itu akan lebih ke antisipasi agar cairan atau itu tidak masuk ke saluran pernapasan. Lebih baik duduk atau dalam posisi yang tegak lurus seperti itu. Tidak ada teknik khusus untuk meminum obat, Ibu. Mbak, maaf. Oke, terima kasih, Dok. Iya, Ya. sama-sama. Ada Mbak Yani, Dok, mau nanya tuh, monggo. Boleh, Mbak Yani, silakan. Silakan, Mbak Yani. Masih di mute kayaknya, Mbak Yani. Maaf, Speakernya belum on, Mbak. masih di mute, Mbak Yani. Mikrofonnya. Iya, Oke, boleh. sudah ada suaranya. Sudah, Mbak Yani. Gini Mas Ijul, ini berkaitan dengan penyakit saya yang saat ini. Ya, jadi begini, pada 2 tahun yang lalu saya terjatuh, langsung tidak bisa bangun, langsung sakit, digotong ya sama orang-orang yang ada di sekeliling saya. Kemudian pada saat itu saya langsung dipijit memang, dipijit sama tukang urut ahli patah tulang sampai 1 minggu. Kemudian tukang urut patah tulangnya itu nyerah, kayaknya ini mesti ke dokter deh Bu. Udah 1 minggu, kemudian saya ke dokter. Nah, dokter ortopedi bilang, loh Ibu ini sudah terlambat, sudah 1 minggu gitu. Nah, jadi keputusan dokter pada saat itu ronsen, hasil ronsen itu bonggol paha saya patah, jadi bukan cuma retak ya. Atau mungkin saat itu patahnya itu mungkin karena sudah dipijat ya sama ahli tulang itu. Jadi patah tel gitu. Kemudian operasi. Karena sudah 1 minggu saya tidak ke dokter, pada saat itu hanya dipijat. Jadi ada serpihan-serpihan tulang-tulang itu yang kecil-kecil ya, menempel di daging. Yang seharusnya operasinya cuma 2,5 jam, yang dokter katakan operasinya sebentar Bu, cuma 2,5 jam. Itu sampai mencapai 6 jam. Jadi pada saat itu saya hanya awalnya dibius lokal karena saya sudah kelelahan saat itu, udah kecapean, terus untuk menyambung bonggol paha sama alatnya itu juga agak susah. Jadi saya langsung dibius total. Jadi yang ingin saya tanyakan nih sekarang, sampai dengan saat ini imbas dari operasi pasang bonggol paha itu, dari tulang kering kaki saya ini yang betis depan sampai lutut sampai paha depan, kalau habis duduk berdiri, langsung berdiri, duduk berdiri ya, untuk jalan rasanya sakit sama sekali. Dan untuk berjalan di luar, saya tidak berani kalau tidak bisa tidak menggunakan tongkat. Karena saya tidak tahu ya medan-medan di luar itu nanti ada batu lah, apa kesandung, naikkan atau turunan gitu. Nah sampai saat sekarang itu kenapa kok masih sakit? Nah saat ini setelah
suami meninggal, jadi saya tidak berobat lagi ke Balikpapan. Yang lalu saya berobat ke Balikpapan, dokter itu mengatakan seharusnya ibu sudah tidak pakai tongkat. Tapi kenapa ini masih pakai tongkat? Saya juga nggak tahu dok kenapa harus masih pakai tongkat. Dan hanya diberi obat pelemas tulang sama anti nyeri aja saja kalau saya kontrol gitu loh. Jadi yang menyebabkan saya sakit itu apa ya, Mas Ijul? Ya, terima kasih Mbak Yani. Semoga lekas sembuh ya atau lekas sehat kembali. Untuk pertanyaannya, kenapa itu bisa sampai sakit di menjalar seperti itu Mbak Yani sampai saat ini ya? Nah itu perlu dicari tahu terlebih dahulu Mbak Yani. Maksudnya dari pemeriksaan radiologi kembali atau ronsen kembali, apakah masih ada tulang atau serpihan tulang yang masih menempel di bagian ototnya, atau ada saraf yang mengenai pada saat patah itu ada bagian saraf yang terkena seperti itu. Kita perlu cari tahu tersendiri terlebih dahulu Mbak Yani seperti itu. Jadi saya belum bisa menjawab karena apa sebenarnya tanpa didukung oleh pemeriksaan radiologi atau pemeriksaan penunjang seperti itu. Saat itu setelah selesai operasi saya datang berobat. Setiap saya berobat itu di ronsen. Ini bagus, letaknya bagus, nggak geser. Takutnya dokter letak alatnya itu geser ya, sambungan bonggol pahanya itu, tapi tidak geser. Gitu. Saya juga bingung. Jadi sampai saat ini, sekarang ini saya belum pernah berobat lagi. Oke, pernah itu ke dokter ortopedi atau ke dokter saraf Mbak Yani? Maaf. Dokter ortopedi yang mengoperasi saya di Balikpapan. Oke. Jadi pindah ke sini saya belum pernah periksa lagi karena saya belum dapat dokter tulang di sini. Oke, baik. Sebenarnya perlu cerita. Ya? Iya, kalau saran saya lebih baik juga ada second opinion ke dokter saraf. Siapa tahu ada masalah di tulang belakangnya. Saya takutnya karena nyerinya menjalar kan dari panggul ke paha itu takutnya ada HNP atau LBP seperti itu Mbak Yani, takutnya gitu. Jadi harus ke dokter saraf ya. Kalau saran saya lebih baiknya ke konsultasi juga ke dokter saraf seperti itu Mbak Yani. Kalau dokter ortopedi kan melihat bagian tulangnya sudah bagus, sudah ini kan, tapi kalau dokter saraf kan spesialistik tersendiri gitu. Jadi kita tahu kenapa dia bisa sampai nyeri menjalar seperti itu. Dokter saraf yang Iya, ke dokter saraf saya belum pernah lakukan. MRI sudah pernah belum Mbak Yani? Semenjak di sini saya belum pernah. Saya memang belum cari dokter ya, belum cari rumah sakit. Nanti biasanya dari dokter ortopedi itu akan dikonsulkan juga ke dokter saraf, misalkan nyerinya masih berlanjut. Iya betul, ke dokter saraf. Saran saya jangan terlalu banyak minum obat pereda nyeri juga Mbak Yani, kasihan ginjalnya seperti itu. Kebetulan saya sudah hentikan karena takut saya tergantungan. Jadi sekarang saya belum nggak minum obat apapun. Jadi ya nyeri saya gerak-gerakin sendiri aja, nanti udah gerak-gerak sudah lemas, saya jalan tuh nggak pakai tongkat di dalam rumah, saya berani ya jalan gitu. Tapi nanti kalau saya duduk lagi bangun sakit lagi. Prinsipnya kalau nyeri itu kan ada sesuatu yang salah. Iya. Jadi kalau nyeri itu kita kasih obat painkiller atau pereda nyeri itu hanya mengatasi nyerinya saja, tapi tidak mengatasi penyebabnya. Iya betul. Kita harus cari tahu penyebabnya itu apa. Yang sampai nyeri kita bereda, tapi ginjal kita yang bermasalah karena obat nyerinya tersebut. Seperti itu. Saya udah nggak minum obat ini lagi anti nyeri. Udah saya hentikan memang. Coba baiknya dikonsultasi dulu ke dokter ortopedi terdekat, rumah sakit terdekat. Nanti dari ortopedik Mbak Yani coba konsultasi, sarankan ke dokternya apakah perlu dikonsultasikan ke dokter saraf seperti Mbak Yani. Iya. Nanti saya coba cari dokter ortopedi sama dokter saraf. Iya, harus cari tahu penyebabnya seperti itu. Iya. Ada lagi Mbak Yani? Udah itu aja Mas Ijul. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Mbak Yani. Salam. Monggo yang lainnya. Jangan sudah lupa, jam 21.10 menit nih kalau nggak salah. Iya. Boleh ada pertanyaan terakhir barangkali kalau ada yang mau, monggo sebelum kita akhiri. Boleh, silakan. Voucher Indomaretnya baru keluar 4 ini. Iya betul. Kalau yang mau bertanya masih ada 3 voucher Indomaret, lumayan untuk belanja keperluan rumah. Harus habis ya Bu Kaji. Iya dong. Nah, ini ada para sponsor yang hadir, nanti
sponsornya kok perlu nggak keluar semua hadiahnya ya. Monggo, Monggo monggo. silakan. Boleh, silakan. Ada Kalau mungkin pertanyaan? izin Mas mau tanya. Ya, Ya, boleh, Mas Ali, silakan. silakan. Ya, Arun. Misalkan ya ini ya apa? Saya kan pernah ikutlah pelatihan yang tadi sampai yang pakai tandu ya, yang Tandu ya. dipindahin 3 orang kemudian diikat Iya. gitu kan. Cuman rasa-rasanya nih ya, kalau misalkan ada insiden real tuh kayak belum confident Takut gitu. ya? Ya, Takut karena ya. kan kalau di kantor kan kebetulan udah ada ya yang apa? Yang teman-teman yang jago kan biasanya dari teman-teman security tuh yang udah mereka lebih confident, levelnya lebih tinggi gitu. Nah, kalau kita misalkan nggak confident tuh apakah ya kita cuma tahu dasar-dasarnya kan, oh orang ini nggak boleh kayak tadi siapa Mbak Yani kan kebetulan waktu itu mungkin kurang tahu, jadi kayak dipindahnya masih asal-asalan, kemudian langsung nggak langsung cek ke dokter dulu gitu kan. Nah, kalau misalnya nggak confident tuh kita sebagai orang yang pernah dikasih tahu, apakah ya cukup sebatas kemampuan kita apa ya, sebatas kita tahu aja gitu, misalnya oh ini orangnya nggak boleh dipindah ya, kita ngasih taunya cuma itu doang gitu kan, nggak berkewajiban harus mindahin. Terus kalau misalkan perlu apa tadi RJP harus di RJP gitu kan, apakah seperti itu atau ada saran lain gitu? Itu aja sih. Terima kasih Mas Arun. Pertanyaannya bagus. Bagaimana jika kita sudah mengikuti pelatihan, kita sudah mengikuti mendapatkan materi mengenai bantuan hidup dasar, tapi kita nggak confident nih untuk melakukannya, atau kita tidak pede seperti itu ya. Jadi kalau misalkan tidak pede, mending nggak usah dilakukan, nggak apa-apa. Tapi minimal kita sudah call for help atau minta tolong bantuan. Itu sudah sangat membantu sekali. Jadi misal kita nggak confident atau kita aduh takut nih, saya kurang ini, boleh kita cukup melakukan call for help aja atau minta tolong saja. Itu sangat membantu. Kita telepon ke 112 atau 119 itu sangat membantu. Atau misalnya Mas teorinya bagus, boleh instruksikan ke penolongnya. Oh, nggak boleh gini, misalkan cara ngangkat yang baik yang benar itu seperti apa, jalan seperti ini, itu boleh. Tapi yang lebih baik adalah call for help. Jadi misal kita ragu, kita mendingan jangan melakukan, tapi serahkan ke yang lebih paham lah untuk penanganan kegawat-daruratnya seperti itu. Minimal kita cari bantuan atau call for help gitu. Menambahkan keterangan barangkali ya Dok, Indonesia Happy Living bulan depan merencanakan kita ketemu offline dan kita belajar praktek soal ini supaya mungkin yang sudah pernah latihan lebih confidence, yang belum pernah latihan. Karena menurut saya tadi dari beberapa tindakan itu kalau diterangkan hanya secara teori mungkin kita masih jadi insya Allah bulan September ini kita ketemu, mungkin yang paling enak di Dapur Umi di Sentul ya, yang kebetulan juga menjadi sponsor kita. Kami mengundang mas-mas dan mbak-mbak untuk hadir. Bahkan akan lebih bagus lagi kalau didampingi salah satu anggota keluarga. Sehingga kalau salah satu dari kita atau anggota keluarga terjadi musibah, yang lainnya bisa menolong gitu ya. Mudah-mudahan nanti saya akan minta waktunya kepada Dr. Zul. Mudah-mudahan bulan depan bisa kita ketemu offline dan kita bisa berpraktek. Itu ya Mas Toto ya, kita rencananya. Mesti rawani nolak gitu. Dijauhi Kang Ibu. Nah, iya. Tapi bagus, itu satu solusi yang bagus dan menarik, karena yang penting kita tahu cara yang benar sehingga kita juga bisa melakukan bantuan tindakan yang benar. Mungkin sebelum kita akhiri ya, mungkin kita boleh berbagi pengalaman aja nih. Tadi kan ada dipertanyakan kalau terjadi stroke, tindakan apa yang kita lakukan. Tadi golden period-nya kan 4,5 jam, 2 jam transportasi, 2 jam tindakan awal. Tindakan medis ya. Saya punya pengalaman pribadi pada saat kita lagi sholat tarawih, salah satu jemaah di samping saya, aku nggak kuat, dia bilang gitu. Dalam kondisi sholat ini, jadi kita nggak mungkin jawab, toh. Jadi saya sedikit pepetkan kaki saya untuk menahan dia jatuh di kaki saya. Pas begitu udah salam, langsung saya bilang,
kita langsung ambil tindakan. Beberapa orang saya minta untuk dia tetap berbaring rata, sehingga tidak mengganggu sholat. Kemudian satu lari ambil mobil bawa ke rumah sakit. Nah, saya baru tahu di situ kita nggak ngerti bahwa itu benar atau salah, tapi kita hanya karena orang awam kalau langsung ditangani yang tahu mungkin lebih benar. Si dokter bilang, untung Bapak segera bawa kemari, dia mengalami pecah pembuluh darah. Kalau Bapak telat sedikit tadi nyampe ke sini, mungkin kita nggak bisa menolong yang bersangkutan gitu kan. Baru tadi dokter ingetin 2 jam transport, 2,5 jam tindakan di itu. Pecah pembuluh darahnya itu apa? Darah yang keluar itu memenuhi rongga-rongga otak itu loh. Sehingga akibatnya itu batok kepala itu dibor, dibolongin, lebar, dipotong gitu kan. Terus diambil darah yang bocor. Alhamdulillah 1 tahun persis dari sejak puasa waktu dia jatuh itu, sekarang udah bisa jalan lagi dia. Jadi yang ingin saya ini bahwa betul 2 jam transportasi, 2,5 jam tindakan di rumah sakit itu ya cuma dia yang bisa lakukan. Kita nggak ngerti gitu. Paling better ya call for help, carikan angkutan, bawa ke rumah sakit, itu mungkin tindakan yang benar dok ya. Iya. Oke. Terima kasih. Case yang kedua, satu lagi case yang kedua. Ini kalau tadi ada Mbak siapa yang sendirian di rumah gitu ya. Mbak Sri Kudus, Mas. Mbak Sri. Kalau di rumah handphone selalu dekat dengan badan kita. Adik ipar saya mengalami tiba-tiba mulutnya perot, tapi untung dia masih dalam kesadaran. Mau ngomong nggak keluar suara, tapi dia masih bisa angkat telepon, dia telepon terdekat tetangganya, sehingga dia langsung dibawa ke rumah sakit, dan alhamdulillah juga tertolong. Nah, ini tambahan tips saja, mungkin apakah itu tindakan yang benar atau salah dok? Gitu. Ya, terima kasih Mas Toto. Untuk yang kedua itu emang bener Mas Toto, baiknya kita harus standby terus HP itu Mas Toto ya. Itu sangat penting, untuk komunikasi itu sangat penting. Ya, apalagi tinggal sendiri di rumah seperti itu Mas Toto, tidak ada pengawasan. Jadi suatu saat kita butuh emergensi, jadi kita bisa menghubungi orang terdekat. Minimal. Maksudnya minimal ya. Lalu yang perdarahan tadi, untuk perdarahan itu, jadi stroke itu ada 2 Mas Toto. Ada stroke hemoragik atau stroke perdarahan. Ada stroke iskemik atau stroke yang disebabkan karena ada sumbatan. Nah, yang tadi sudah jelaskan, yang prevalensi lebih sangat mematikan dan dalam waktu yang sangat cepat, atau itu yang sangat cepat, itu adalah stroke yang disebabkan karena perdarahan. Pecah pembuluh darah itu? Itu pecah pembuluh darah di bagian otak seperti itu. Iya, otak. Jadi misalkan dia ada riwayat hipertensi atau darah tinggi yang tidak terkontrol, suatu saat bisa tinggi sampai 200 lebih bahkan. Nah, itu pembuluh darah di otaknya itu sudah tidak bisa lagi, ibarat selang itu udah nggak bisa lagi nahan aliran yang tinggi itu. Selang itu lama-lama tidak bisa menahan lagi aliran darah yang tinggi, lama-lama selangnya akan rusak, pecah. Nah, darah yang pecah itu akan mengenangi di bagian otak. Kita tahu otak kita di kepala kita sendiri itu volume otak itu tidak bisa ditambah atau tidak bisa dikurangi. Volumenya hanya Allah itu menciptakan otak kita, volume kepala itu tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Jika ada volume darah di situ, otomatis kan ada penambahan volume di situ. Nah, otomatis jika ada penambahan volume harus dikeluarkan volume yang mengisi di rongga kepala itu. Caranya dengan cara apa? Dengan cara kraniotomi yang tadi dibilang, atau dioperasi, dibuka atau kepalanya, dikeluarkan darahnya, seperti itu. Betul. Ya, sangat mematikan memang stroke karena perdarahan. Biasanya karena darah tinggi yang tidak terkontrol seperti itu. Ibarat selang itu udah nggak bisa nih, aliran deras itu udah nggak bisa nahan nih selang itu, lama-lama selangnya akan bocor atau pecah tiba-tiba. Ya, seperti itu. Terima kasih dok. Ya, terima kasih Mas Toto. Ririn, monggo masih di close anunya, nanti baru kita. Ya. Mas Mbak, Mas Zul, matur nuwun, karena ini sudah pukul 21 lebih berapa ya, 16 kalau nggak salah. Dan mungkin kalau memang masih ada pertanyaan, nanti bisa ditampung via chat atau apa, nanti kita kirim ke Mas Zul supaya kita merepotin Mas Zul terus. Boleh.
Boleh, Boleh, silakan. boleh. Boleh di stop screen-nya, Mas. Oh Iya. iya, siap. Karena terus terang kalau Mas Zul yang menyampaikan ternyata ya, santai-santai tahu-tahu habis waktunya ya karena enak gitu loh, dan saya tadinya kepikir wah mesti medeni mengerikan, ternyata tidak gitu. Jadi matur nuwun Mas Zul. Mudah-mudahan Sami-sami, seperti Mbak. tadi Mbak Titi sampaikan bahwa kita akan ada pertemuan offline di September ya Bu Kaji. Ya, ya, Nah, betul. nanti Mas Zul akan kita repotin lagi, pasti nggak berani nolak, nanti Bu Kaji marah. Syukurnya punya mantu dokter ya, yang bisa disuruh-suruh. Alhamdulillah. Mas Toto masih ada yang mau ditambahkan sebelum kita Baik. closing? Ji, Ya. Monggo. biasanya kita akan abadikan dulu di Arun udah Siap. siap itu. Ya. Monggo yang Ya. off cam kameranya dibuka. Ya. Di Arun akan mengabadikan kita semua supaya baik. Monggo Ya, masih Kayak banyak nih fotonya yang bagus. masih. Ya. Silakan Sambil dibuka. mempersiapkan untuk kita foto, saya ingin mengumumkan pemenang 7 voucher Indomaret. Yeah. Ya, yang pertama Mbak Yasri dari Mbak Yasri dari Jatiwaringin ya. Ya, kemudian Mas Priyo Wasono, kemudian Mbak Sri Kudus, kemudian Mbak Yani, kemudian Mas Arun. Mas Arun. Ya, kemudian Mas Toto, dan tadi di awal sudah dipanasi dengan pertanyaan oleh Mbak Ririn. Jadi Mbak Ririn juga berhak mendapatkan voucher Indomaret. Ya. Nah, Alhamdulillah. Nah, untuk member premium Indonesia Happy Living, saya mohon berkenan orang tua dari Dr. Zul, which is itu adalah pesan saya, untuk bergabung di member premium Indonesia Happy Living. Jadi nanti Zul minta tolong ayah dan bunda untuk bisa bergabung di member Indonesia Happy Living sebagai Malam bagian ini dari udah bergabung di sini belum nih? sebagai penghargaan karena putranya hari ini sudah membantu Indonesia Happy Living memberikan pengalaman-pengalamannya. Ya, silakan. Iya, terima Arun. kasih, Mbak. Silakan ambil foto sambil aku tutup aja ya. Untuk sahabat-sahabat bahagiaku, member Indonesia Happy Living, para tamu yang sudah bergabung, sambil Mas sudah bergabung, special thanks, terima kasih Mas Jul, Dr. Muhammad Zulkarnain, yang sudah berbagi ilmu dan pengalamannya. Menarik sekali dan nggak cukup waktunya 1,5 jam. Insya Allah nanti kita terusin lagi. Juga matur nuwun buat Mbak Ririn yang sudah memoderatori kita. Matur nuwun buat Mbak Cynthia Anggi yang sudah selalu setia mensponsori kita. Semoga bisnisnya sukses. Amin. Amin. Terima kasih banyak Banyak Bapak. dan yang Terima nempatkan kasih. dananya di situ juga banyak. Amin. Di Arun udah siap? Monggo silakan Di Arun. Langsung aja ambil jalan aku ngomong ya. Mas Toto, yang apa? Sebentar. Minta tolong dibikin apa tuh yang ruangan tuh. Host. Ya, kalau nggak saya jadi host saja. Saya akan jadikan De Arun sebagai host. Sebentar. Lu kok hilang? Dari tadi nyariin ininya enggak. Oke. Silakan De Arun. Oh, imersif ya. Siap. Oke, Ya, lanjut Mas Toto. Sekali lagi buat teman-teman sekalian, kita tadi Mbak Titi sudah sampaikan bahwa kita akan ada offline. Tapi kita yang rutin melalui online ini, masih ada yang kita harusnya sudah masuk lagi adalah member gathering. Saya ingin mendapatkan masukan dari semua teman-teman, siapa yang ingin berbagi pengalaman, mau berbagi cerita gitu ya. Yang ini untuk teman-teman member, yang mungkin pengalaman itu sangat diperlukan oleh teman-teman. Silahkan nanti sampaikan kepada kami, aku punya subjek ini yang aku ingin bagikan, beritahukan kita, nanti kita tim IHL akan mereviewnya. Dan kalau ada juga yang ingin tahu, aku pengen tahu tentang ini misalnya, subjek yang perlu kita angkat di dalam Zoominar kita, monggo disampaikan, jangan malu-malu.
seperti kita ketahui, kita sudah 53 sesi kita ini, itu ada tentang kesehatan yang terbanyak, yang ternyata banyak diminati. Cerita tentang bagaimana mengelola financial gitu ya, bagaimana mengelola kesehatan diri dan juga menata diri apa ya, supaya penampilan walaupun usia sudah nggak muda lagi, tapi penampilan selalu enak dilihat dan perlu gitu ya. Jadi monggo aja, subjeknya bebas, yang kira-kira penjenengan semua merasa perlu untuk tahu, kami pengurus Indonesia Happy Living akan berusaha mencarikan narasumbernya untuk berbagi. Dan insya Allah ini akan selalu free buat teman-teman sekalian, dan insya Allah akan selalu ada yang membantu. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Mas Harun sudah mengambil fotonya? Sudah, Mas Toto. Sudah ya? Oh, sudah. Bila demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Jaga kesehatan. Sampai ketemu pada Zoominar yang akan datang. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini ada yang kurang. Namanya kita sudah nggak muda lagi, lupa. Bodoh itu masih selalu nempel. Kita nggak akan pernah berhenti belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam semua. Sampai Dr. ketemu Jol. lagi September nanti kita ketemu di offline. Siap. Terima Makasih Mas Jo. kasih kasih, Mbak Mas. Ririn. Sama-sama Bu Mas Kaji. Toto. Jangan Terima bosen ya Mas kasih, Jul ya. Siap, enggak kok Mas Toto, aman. Siap. Terima kasih buat semua, Mas Terima Toto. kasih. Terima kasih, Pak Nanti Arun. videonya saya kabarkan di grup Indonesia Happy Living. Ya. Makasih, Ya, terima Mas. kasih banyak. Selamat istirahat semua.